Khilyatil Auliya niku kapundhute niku sing aran Abu Nu'aim Al-Asfihani niku 430. Imam Ghazali sing terkenal niku kapundhute lahire 450, kapundhute 504. Terus gampangane Imam Ghazali niku lahir 20 tahun setelah kematiannya Abu Nu'aim sinten Al-Asfihani. Abu Nu'aim niku gadah kitab namanya Tobaqatul Auliya. Terus Tobaqat itu maknanya klasemen tingkatan al-auliya pira-pira wali. Jadi gadah kitab namanya Tobaqatul Asfiya, Khilyatul Auliya wa Tobaqatul Asfiya. Nama Khilyatul Auliya wa Tobaqatul Asfiya. Beliau di juz 1 mengurutkan mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terus hampir semua sahabatnya Nabi. Kemudian di juz 2 niku para tabi'in. Termasuk tabi'in yang dikutip itu Ka'bul Akhbar dan Wahab bin Munabbih. Ini rungokno tenan nggih, nek agama niku kaitane mbek sanad. Mboten akal saja maksudnya. Wahab bin Munabbih ini seorang tabi'in jalilun, seorang tabi'i sing paling banyak lama sekali jadi orang Yahudi. Ya lama sekali jadi orang Nasrani karena beliau itu peneliti. Beliau nyeritakno saya itu baca hampir 700 judul kitab suci. Terus kitab suci ini macam-macam ya, napa niku maksude babe napa macam-macam. Dan dia Islam menangi sahabat termasuk Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Mas'ud. Jadi intinya ini meyakinkan karena semua sanad beliau itu menangi dikonfirmasi, disetujui oleh para sahabat. Terus piyambake gak menangi Nabi tapi menangi para napa sahabat. Ini penting kalau aturakan, nanti ini jadi asasul Islam, jadi pondasi Islam. Nah di antara yang beliau ceritakan adalah di Bani Israel era Nabi Musa itu ada orang 200 tahun pegawai maksiat. Saking mangkel none itu sampai orang-orang itu pas mati diseret, fakhadhu birijli mati diseret dibuat ning tong sampah. Tapi Allah niku malah ngutus Nabi Musa ke nyolati. Nabi Musa nggih cara sakniki mensomasi Gusti, tapi semua orang Bani Israel menyaksikan piyambake berdua. Jare pangeran dewe pangeran selah sah ngono lah. Pokoke dekne ku nak maca Taurat ana jenenge kekasihku Muhammad tuh nama itu diambungi, dihormati. Yes, gara-gara iku aku matur nuwun. Sing nyolati wis ora usah takok pokoke salati. Ini menunjukkan betapa tinggi lan betapa harus kita menghormati Nabi itu mulai namanya harus kita hormati. Meskipun cara menghormati nama itu tidak harus seperti itu. Ini penting kalau aturakan karena sekarang itu orang mulai meragukan cara pandang Qissatul Anbiya. Di tiang-tiang saat ini nak muji Nabi Muhammad itu gak apik sundul langit, tapi hanya memuji dari sisi yang bisa dirasionalkan. Yaitu baik, memang semua perilaku Nabi itu rasional. Tapi kelemahannya adalah bahwa munculnya Nabi Muhammad itu dari isu atau gosip atau berita atau apa saja terserah yang istilahkan oleh kitab-kitab sebelumnya. Mulane pengaruh Islam ini ora dijeblok tenggene daerah komunis. Ini rungokno ben pengaruh Islam ora dijeblok teng daerah nopo komunis. Misalnya begini, orang-orang Ansor yang akhirnya nulungi Kanjeng Nabi, ya tiang-tiang Ansor yang akhirnya nulungi Nabi, nyafaati Nabi teng Medina. Niku mereka bersaksi, semuanya bersaksi. Kita ini punya tetangga Yahudi. Setiap kali kita konflik dengan mereka, mau perang mereka, mesti mereka itu minta syafaat bahwa nanti akan ada Nabi akhir zaman yang dari kelompok kami, nasabnya sama dengan kami. Akhirnya kita orang Ansor penasaran dia itu siapa. Setelah orang-orang Yahudi menyebutkan sifat-sifatnya, terus orang Ansor itu pas musim haji ketemu Rasulullah Muhammad SAW dan mereka iman. Mereka iman ini karena ada informasi dari orang Yahudi. Umpama orang Ansor itu kok urip teng daerah komunis atau daerah-daerah yang enggak ngakui kitab suci, itu habis Nabi Muhammad. Karena semua orang itu diukur angger manfaat, enggak nglarakno wong, prospek secara bisnis, ya sudah dianggap baik. Kalau ndak ya ndak.
Begitu juga orang-orang Nasrani, angger sing masuk Islam perkara ketemu pendeta. Masyhur. Sedurunge Nabi Muhammad dadi nabi, kabeh ulama nyeritakno awal mula Abu Thalib, Sayyidina Ali, Abu Bakar macam-macam nganti terbersit tak Muhammad itu calon nabi. Mergo Muhammad kecil pas umur 12 tahun, kila 9 tahun dijak teng Syam, ketemu rahibun apa? Bukhairah. Pendeta. Jadi pertama sirah Nabi Muhammad itu mboten tiyang mboten tiyang Muhammadiyah napa? Pendeta. Paham ya? Paham ya? Dan cara ngendikan jadi khas nubuwah. Kalau bolak-balik cerita tentang mriki temu-temu khas nubuwah. Mulai Ibu Bukhairah itu ketika delok ya kok sing diceritakno bar janjine. Afi ainaihi humratun istidharon ila alamatil khafiyah ditakoki. Cara didelok mripate Muhammad, mulai cara reaksinya pohon. Jadi Nabi nak lungguh ning pohon. Misalnya srengenge keng kulon, pohone nggih pindah kulon. Nak ngetan nggih pokoke nyiupi Nabi sangka harusam si panasin apa? Sering. Terakhir itu Bukhairah hanya kecewa satu saja gara-gara kalau bolak-balik cerita. Tanya Abu Thalib, ini siapa? Setelah semua alamat terpenuhi itu tinggal satu, kecelakaannya tinggal satu. Ini siapa? Ini anak saya. Kecewane Paul Bukhairah. Kok anak jenengan? Ya ini anak saya. Sampai ditanya lagi. Kok anak jenengan? Kecewa betul. Terus Abu Thalib tersinggung. Memangnya kenapa kalau anak saya? Ini anak semua alamat Nabi ada, kecuali karena punya bapak Anda. Akhirnya Abu Thalib cerita, ndak ini ndak anak saya, ponaan cuma bapaknya mati. Terus diwambungi Nabi. Jadi Nabi akhir zaman. Karena mulai tadi problemnya Abu Thalib bilang itu anaknya, padahal alamatnya itu yatim. Jadi di Taurat ditulis anak ini nanti yatim. Jebule duwe napa? Bapakanku kecewa, mripat wis bener, gantenge wis bener. Wis kabeh bener kecuali sitok. Gadah napa? Bapak akhirnya Abu Thalib cerita, ndak itu udah anak saya, itu ponakan saya. Bapaknya sudah mati ketika dia dikandungnya. Diambungnya ambek roh Ibu Bukhairah. Makanya sampai sekarang di Syria itu ada Kani satu Bukhairah. Nama Kani satu Bukhairah itu diabadikan. Jangan teruskan perjalanan Anda ke Palestina darosani. Nanti pasti dibunuh orang Yahudi. Walhasil terus Nabi Muhammad itu balik malih ke Mekah. Mumpun jadi gunjingan teng Mekah, teng Madinah, Yirin Yasrib. Bahwa akan ada Nabi akhir zaman. Sekarang kelihatan bahwa semua yang namanya Nabi itu semuanya bergantung pada sohifah, lempiran-lempiran yang menyiratkan bahwa nanti itu Nabi seperti ini, seperti ini. Saat ini ketok shadaqallahu wa rasul. Islam niku teng Cina iku luwih suwi timbang teng Amerika, luwih suwi timbang teng Inggris. Zaman sahabat itu sudah banyak sahabat yang hijrah ke Cina. Tapi Cina itu negara komunis. Sampai sekarang perkembangan Islam itu lambat sekali. Jepang itu agama Shinto. Hubungan dengan Indonesia itu lama sekali. Tapi Islam di Jepang ya gitu-gitu saja. Tapi Islam teng Eropa lebih cepat. Gara-gara mereka beragama apa? Kristen. Yahudi Kristen itu cepat. Mulane perhitungannya ulama, kancanan Yahudi wong Nasrani lu apik timbang kancanan komunis. Cara ulama kon milih Amerika apa Cina nak bisnis, mesti milih Amerika. Piye-piye jek roh dur ana kitabe. Ora ana critane wong Amerika misalnya sewu tinja diolah jadi makanan. Nak Cina mentolo ora ana napa agama. Di Amerika itu gak ngarah kondom dadekno alat apa nggo jepite cah wedok, nggo aksesoris cah wedok. Nak ning Cina biasa kondom diolah ulang karena tidak ada najis, tidak ada penipuan, ora ono napa agama. Ini perlu dimengertosi. Nak gak ada pilihan, nggak ada pilihan ya Islam kancanan Mustafa, maksudnya podo Islami. Nak ada pilihan. Faham? Jadi ini penting kalau aturakan. Jadi sanad seperti ini Wahab bin Munabbih itu dulu pengikut Yahudi, pengikut Nasrani, dia penginjil. Kamu harus percaya bahwa memang Nabi Muhammad itu disebut di kitab-kitab sebelum Quran. Karena andai kan nggak pernah disebut figur Muhammad yang menarik, paling hanya dianggap pemimpin. Leadernya bagus, kapasitasnya bagus, tapi nggak terbersit akan dikatakan Nabi karena tanpa referensi. Jadi disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna. Sebagian ayat nyebutno Nabi Muhammad itu sapa?
Ini ku nabi sing yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Terus wa yukhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Itu nyata. Niki rungokno. Larian ada orang sing maksiat berdua kaya ngeten niku sekedar ngambungi asmane Nabi senteng kene kitab Taurat. Iku ndadekno di sepuro Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian sekarang tuh ada kecelakaan besar dan ini yang menjadi perdebatan ulama seluruh dunia. Nah, semoga Anda ikut berdebat ini ben dadi entuk ridhane Allah Subhanahu wa taala. Begini, rungokno. Di dunia sekarang tuh ada dua kelompok besar. Yang satu ini yang podo warasi loh, saya nggak masukkan yang tidak nopo waras. Sing podo warasi perdebatan yang sama-sama waras. Misalnya orang tawassul, Allahumma inni atawassalu ilaika bi habibika Muhammad, misalnya tawassul lah pokoknya. Nabi Muhammad yang tidak wali, yang kalau wali kan khilafnya lebih rendah lagi. Nggih, umpamane ulama sang isor-isore. Pokoknya yang nabi aja, ini yang nabi dulu. Urutannya. Kalau orang ahli sunnah cara berpikir, orang tawassul nyebut Nabi Muhammad. Itu Muhammad sebagai babuhul a'dzam, bahwa Muhammad adalah pintu menuju Allah. Wasilatuhu ala a'dzam, bahwa kita tahu Allah, tahu sholat, tahu zakat adalah karena Nabi Muhammad. Berarti ketika ini atawassalu ilaika ya Allah bijahi habibika Muhammad bi babikal a'dzam. Saya tawassul dengan kekasihmu yang bernama Muhammad. Berarti nyebut Muhammad adalah nyebut pintunya Allah. Dan orang nggak mungkin masuk rumah tanpa lewat apa? Pintu. Karena kita tahu caranya baca tasbih ya caranya Nabi Muhammad, baca tahmid macam-macam. Yang kelompok satu ini masih waras, masih normal cara berpikir. Cara berpikir nyebut Muhammad itu nyebut makhluk. Berarti ketika sa'al Allah Ta'ala wa dzakarta Muhammadan asyraka ma'hu ghairah. Fa inna hadza makhluk. Sing sitok cara berpikir, kowe nak nyebut Muhammad ketika donga berarti nyebut makhluk. Berarti kowe menyekutukan Tuhan dengan makhluk. Jadi sing sitok eling Muhammad langsung eling kemakhlukane. Sing sitok eling itu babe, pintu. Itu jadi perdebatan ila yaumil kiamat. Lha saiki yo didelok konteke. Mulane sakniki ku repot. Wis ngoten. Ya sampean wis pokoke nek debat ngoten lana amalun awalakum napa amalukum sembulat. Lan deren Said Muhammad nate duka. Nak kowe nyirekno wong mara kuburan sekali-kali rungokno inceng muni njaluk kuburan apa muni ya Allah. Karwane nak muni ya patok ya musyrikno. Karwane nak muni ya patok ya musyrikno. Nek jek nak muni ya Allah. Wong kadang mara kuburan ngenyek mayite. Ya misalnya wong mara kuburan Mustofa nak ndonga kok iso mbok arani tawassul dewa anu Mustofa nak ndonga ngene Gusti niki kanca kula dosane kathah jenengan sepuro. Iku ngenyek ta tawassul. Lho kok iso mbok arani njaluk kuburan kadang wong mara kuburan niku malah ngenyek mayite. Lha cara mayite kula tersinggung dijalukno sepuro Mustofa tersinggung. Dia semamal sakmono wae ape nyafaate aku. Lah yo mesti rungokno sih, aja darani musyrik sih, rungokno. Makanya kita ini ngikuti saja ulama. Mulane kula niku berat ya. Kalau sudah perdebatan lho beda mek kaya kasus Jombang niku gampang. Maksudnya kabeh wong sepakat wong bingung ngono ae ora repot. Iku korban tahajud ngono ae. Gara-gara khusuk tahajud bariku entuk wangsit. Jute ruhir ora tau tahajud gak entuk. Mereka ora tau napa? Mulane bener fata kula, nek bar tahajud ngopi ae. Mare repot. Ana bisikan-bisikan niku mergo kurang gaul, kurang napa? Nggo gaul gak ngalami ngoten niku. Wangsit macam-macam, so aneh-aneh. Ini penting kula aturaken. Itu akan ila yaumil kiamah seperti itu. Mulane niki penting ngaji be ulama ben sampean ngerti duduk perkarane. Sampai kiamat kita akan cara pandang itu seperti itu. Paham ya? Kalau jamin sampai nopo sampai kiamat. Ya karena itu seperti itu. Ya sudah dunia cara pandang seperti itu. Jadi sing sitok nyebut Muhammad itu pikirannya langsung ibabul a'dzam.
Sing sitok ini asyraka billah ghairahu, dianggap melibatkan makhluk disampingkan dengan Allah. Lah kunane kuno tiyang Yahudi ku pinter-pinter wong. Percaya nek Nabi Muhammad nabi, tapi pinter. Kalau gadah cerita kata, saya baca kitab Asbabun Nuzul itu banyak sekali. Kanjeng Nabi anate untuk wahyu, mayuti rasulah faqad atau Allah. Sing masyhur nggih sing sampean roh nggih napa niku. In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kowe nak pancen kepengin taat ning Allah ngeranut aku wis padha karo taat ya Allah. Jare wong Yahudi di depan umum, ini saya ulang lagi di depan umum. Mboten trimo teng ngarepe mu ijo Bang di depan umum, krungu kabeh. Mboten krungu kabeh di depan umum. Jare Yahudi ngene, intadzir ya Muhammad, coba tunggu dulu apa yang kamu katakan tadi. Man atau ani fakot atau Allah. Kemudian Nabi membahasakan pakai bahasanya Rasulullah, pakai bahasa manusia. Kalau tekorannya kan majuti Rasulullah fakot atau Allah. Nabi membahasakan pakai bahasa manusia. Man atau ani fakot atau Allah. Waman asoni fakot asawah. Terus orang Yahudi itu bilang gini, ungzuri ila Muhammad. Ini loh delok Muhammad. Apa suwe apa parah. Dia itu orang paling semangat melawan Kristen, melawan Nasrani. Karena Nasrani mendewakan Isa kayak Allah. Nasrani memposisikan Isa kayak Allah sampai disembah ditaati. Ini Muhammad tua-tua malah ngono. Bedanya apa kayak wong Nasrani? Mereka menjadikan kedudukan Anda persis seperti kedudukan Allah. Piye ge jajal? Di depan umum, saya ulangi di depan umum. Wong nak bukti ku kowe ora tau mikir ngono. Ya alhamdulillah mergo kowe wong bener. Sajane mergo ora cerdas barang. Tapi alhamdulillah. Jadi opo ae wis dadi masalah. Lah iki mulane disebut layam bi alsinatihim wa ta'nan fiddin. Wa inna minhum la fariqa yalwuna alsinatahum bil kitab. Litahsabuhum minal kitab wa ma huwa minal kitab. Dadi mulai wong dhisik ku pinter. Terus pokoke wong Yahudi ku awan asifati layam bi alsinatihim wa ta'nan fiddin. Nabi misalnya orang ngendikan ngono dianggap, lho kersane Allah piye to, Mat? Allah ora ketok, ora tersentuh, harus ada master percontohan sing ketok. Wes, barang Kanjeng Nabi ngomongno aku dadekno master pangeran percontohan, ngerti taat aku taat Allah. Jadi ki anti Nasrani, kok saiki posisimu koyo pangeran. Angger taat kowe padha karo mbek taat. Ya akhirnya yes, Nabi Muhammad udah wae pangeran, wes amat sabar, wis ngonane ngono. Nah, kok ning riwayat kedua ana cerita niku. Nabi Musa niku semua aktivitasnya disalahkan Bani Israel terus matur pangeran. Ya Allah, ihbis anni kalaman nas. Mbok kula niku jenengan paringi rezeki supaya wong ora iso ngomentari kula. Kemane sing ngomentari kula terus setruk tah pelus pokoke sing ngono. Kok model kiai sing biasa maca hisib lah. Sing gedeng terus setruk ta apa ngono. Jawabe Allah, sasa aku sing pangerane ono sing komentar kowe trimo nabi. Mulane sebagian riwayat hadza syai'un lam asna'hu li nafsi fa kaifa asna'hu bika. Lho dikomentari wong sesuatu yang tidak saya lakukan untuk diri saya. Aku sing pangerane dikomentari wong meneng ae kowe trimo nabi kok geger. Wis yo keben. Lho aku rak sing gawe mereka sing ngersiani mereka. Lho aku disaingi, mereka melakukan kemusyrikan kowe tak barno. Dadi jare pangeran wong aku sing pangerane dikomentari apa meneh trimo kowe. Akhirnya nabi-nabi ku tenang dikomentari. Kok dikadhawuhi pangeran. Jadi kita ngomong kiai mubalek gak dikomentari wong. Tersinggung teman. Aku rapati alim, amatir cara gue cek amatir. Mestine tenang. Yen ana donga wong donga kowe dongakno wae nek ramati, kiai kok dongane ramati, malah keren. Manusa ora pangeran, dadi ngobos ya apik wae. Aku bolak-balik suwani calon bupati. Gus dongakno dadi bupati ngene. Tak jawab ngono. Wae nak mandi, ya pancen dong aku mandi. Nak ora mandi go iling-ilingan, nak pangeran ora wajib mandekno. Tak omongi ora wis kowe gelem yo ngene iki ora ya wis. Sing tenanan Gus, tenanan ora ono pengaruhe nang pangeran. Pangeran ngersakno ora mandi tetep ae ora mandi anak-anak. Padha-padha donga mandi tenanan ya kepen mati husnul khotimah. Kowe mau urusan donya lha apa mikir kowe tenanan ngono. Aneh-aneh. Lah iku wong Yahudi. Tapi iku luwe apik timbang komunis. Kalau balen iku tetap luwe apik timbang komunis. Ulama top sak donya ketemu Paus cek sambung. Wong Nasrani ketemu Islam cek sambung karena figurnya sama, figur yang disebut tokoh idolanya sama. Ada Musa, ada Isa, ada Ibrahim. Mereka nyebut paling beda David, Musa, John, Yahya dari John Bowono lah pokoknya jadi. Tapi nama yang disebut sama. Sama-sama jadi master, jadi idola. Coba kalau kamu nyebut nama-nama itu di orang komunis. Musa iku sapa?
Ibrahim iku sapa? Pusing kowe cara ketemu. Kowe Islam lan Nasrani iku jek sambung. Isa oke, sama-sama tokoh populer Isa. Ken nerangno iku Abdullah wa Rasuluh, kono nganggep Isa iku trinitas saklisu napa? Salasa. Tapi kan sambung jenenge Isa itu sama-sama orang yang harus dihormati. Tapi kowe ketemu wong Cina, wong komunis. Isa man huwa, siapa dia? Dia itu orang mana? Tokoh apa? Pernah presiden apa ndak? Nganti mbok bakas. Karena taunya orang besar itu misalnya jabatan apa? Politik. Iku sirine kena apa? Ulama sak Indonesia riyen ketika Bung Karno, ketika Pak Harto kabel. Iku sing anti ning undang-undang ambek komunis. Padahal mereka pernah berkawan mbek partai-partai Kristen misalnya mbek Parkindo. Kulo niku anak kiai, putune kiai dadi roh. Saya punya sanad betul dialeknya Kiai Maskur, dialeknya Gus Wahid. Ya dialeknya buyut-buyut saya karena tadi enggak ada harapan dengan komunis kita itu karena enggak mengakui kitab nopo suci. Saiki wong wis goblok bar. Kowe asal non muslim digasak. Ya seruwet saiki zaman wis seruwet. Anut sing khusuk ya bento kadang tok wangsit barang kok paham ya. Anut sing rasional malah ora apa-apa. Ya wis. Ya seperti itu. Tapi kira usah gelong pangerane digelakno. Paham ya pangerane napa? Digelak. Ya Nabi Muhammad sik repote dadi nabi. Saniki penak anggere wong ngaku nabi. Ya ora paham. Terus Ndoro kula ora usah dijak debat, dipriksakno wae teng psikiater. Utawa takokno tanggane iku diutang pira gegere ngono. Ngono ditanggapi. Kula ki nate diparani tiyang Gus teng daerah mriki kira-kira 7 kilo dari daerah saya wonten aliran sesat ndarani ngeten-ngeten. Wong pira jan setunggal. Sono riyen santri kula, santrine bapak riyen. Kowe lha jenengan mboten. Ah ben. Ono nek suwange waras kandhani aku. Mun ruwet nanti pun ruwet. Di sampean sakniki ngaji kula ben ngertos. Dadi kitab Khilyatul Auliya itu kitab Master Ihya. Terus kitab itu 12 jilid. Itu Imam Ghazali di akhir karangan Ihya ngendikan fa'alaika bimuwadzafati kitab Khilyatil Auliya. Kamu harus sering-sering baca kitab Khilyatil Auliya. Jadi saya pertama beli kitab itu gara-gara memone Imam sinten? Karena itu tadi kelebihannya kitab-kitab kuno yang diceritakan orang-orang Nasrani, rahib maksudnya rahib-rahib Nasrani. Itu Rasulullah itu memang populer betul. Sehingga Waraqah bin Naufal ini cerita-cerita yang nyata. Biar sampean ngerti Nabi Muhammad itu sekedar leadernya, kepemimpinannya enggak, memang maktub sudah ditulis. Khadijah itu anggap aja umur 40 tahun, Nabi Muhammad umur 20 tahun. Masyhur semua tarikh bilang begitu. Khadijah itu punya paman namanya Waraqah bin Naufal itu penginjil. Wa kana tanassara fil jahiliyah. Dia itu orang Nasrani yang pengagum kitab suci. Itu bareng ada gosip Muhammad itu mengalami seperti itu. Khadijah itu nyuruh namanya Maisarah. Maisarah itu di Arab jeneng lanang. Jadi Maisarah kamu ikut Muhammad. Dia sekarang mau ke Syam. Catat semua apa yang dialami Muhammad. Bareng di Maisarah bersaksi betul bahwa di perjalanan tudhilluhul ghamamah tuti'uhus sahaib. Pokoknya aku mlaku mbek Muhammad ku penak tudhillul ghamamah moron dindi diupi mendung tuti'uhus sahaib. Wis diceritakan sampai Maisarah. Akhirnya Khadijah itu yakin pasti Muhammad itu yang nanti calon nabi. Mergo wong-wong sing ngaji Taurat dalam bahasa Taurat, bahasa Syriani lah, bahasa Ibrani, bahasane tiyang Palestina, tiyang mriko. Niku tulisane ku mem nun ha mem alif. Wong Israeliani nak maca munahhama. Munahhama maknane wong sing terpuji. Disalin Injil pasti ku mayoritas wis tiyang Romawi, Romawi mboten Romawi Italia. Romawi Persia, nggih Romawi putih Persia. Nak maca iku Heraklitus, wis nganggo S, Heraklitus. Lah niku pokoknya maknane iku orang yang terpuji. Terus disalin jenenge Muhammad. Mulane Kanjeng Nabi jenenge wasamihi idza wadatihi Muhammad. Di ibuke ora roh kenapa dinamakan Muhammad. Pokoknya ibuke iku untuk wangsit, pokoknya anakmu jenakno Muhammad. Sehingga Waraqah tahu betul kok maknane iku Muhammad ambek munahhama iku padha, ambek bahasa Syriani ya padha, tekan wis dibelokno ning bahasa Romawi ya ijek padha. Dia tidak pernah zina, tidak pernah selingkuh, tidak pernah punya masa lalu yang buruk. Wis paling cah iki.
Ya problemnya itu bareng Khadijah wis yakin Warokoh nakil jebule ra nabi-nabi. Alhasil akhirnya nikah, Nabi Muhammad umur selawe, Khadijah umur 40. Gak nabi-nabi. Wala-wali setelah 15 tahun, terus Nabi Muhammad mulai yatahabbabu ilaihil khala, seneng nyepi, terus yatahannasu fi ghori Hira itu. Sering nyepi teng gua Hira macam-macam terus. Setelah itu takut. Niki rungokno. Jadi bedakno nabi palsu mbek ora iku gampang. Jadi Nabi ku asli wedi tenan, ya ora paham tenan. Nabi Muhammad itu melayu, kok gua kira melayu, ketakutan. Karena dia ngira yang dialami itu malakul maut, kematian. Saking takutnya pusat, pasir pucet. Terus ngendikan yang Khadijah dasiruni, zammiluni. Ketakutan. Aku itu meh mati, mergo aku ketemu ngene-ngene, jadi aku kemuli. Takut. Tapi apa kata Khadijah? Ini sesuatu yang saya tunggu-tunggu. Loh, andai kan Khadijah tidak baca kitab-kitab sebelumnya, tentu roh seperti itu malah tukokno tolak angin, bapak malah repot toh. Paham ya? Loh, mboten iki logikane. Khadijah malah seneng. Mergo wis mangkel dekne 15 tahun tak enteni ora ono perkembangan. Lah ya kan iso kan umur selawe, Nabi kan dadi Nabi umur 40 kan berarti 15 tahun kok biasa-biasa wae. Dintenteni kok ora dadi. Nah, Khadijah itu tenang, malah senang. Ini yang saya tunggu-tunggu. Paginya langsung dikonfirmasi, digandeng, dijak ning Warokoh bin Nawfal. Itu semua cerita seperti itu. Semua ulama punya sanad seperti itu. Dijak ning Warokoh bin Nawfal, komentar Warokoh malah lucu meneh, lebih spesifik. Ya ibna akhi, nak undang ya ibna akhi, hadan namus alladzi ja'a bi Musa. Nak darani nomos Jibril, namus nak wong Arab darani namus. Itu namus yang datang ke Musa. Kalau jek apal take Warokoh sing diriwayatno Imam Bukhari, ya letani fi hajat an khina akhrajaka qaumuk. Wis ngene iki ndonga muga pas kowe diusir, kok aku jek urip. Oh, Kanjeng Nabi mulai kaget. Awamu khrijiyahum, apa betul mereka ngusir saya? Karena zaman itu Nabi diperlakukan secara terhormat. Beliau dari suku terbaik, dari nasab terbaik, tidak pernah punya kasus kriminal. Aneh kalau beliau diasumsikan suatu saat diusir. Terus jawab Warokoh, enggak ya ibna akhi. Orang kayak kamu pasti nanti ngalami diusir. Itu diceritakan Warokoh pertama jadi nabi, 1 hari jadi nabi. Padahal pengusirannya nanti 13 tahun kemudian, karena nabi di Mekah 13 tahun ba'dal bi'sah, berarti sekitar umur 53 baru nabi ngalami pengusiran. Itu dikatakan Warokoh zaman nabi jadi nabi baru 1 hari. Nah, ini disebut amlam yunabba bima fi suhfi Musa wa Ibrahim alladzi wafa. Semua itu melibatkan suhuf. Innaha adalah fi suhfil ula suhfi Ibrahim Musa. Jadi semuanya itu melibatkan lempiran kitab suci. Artinya sekarang kalau Rasulullah mengatakan bahwa dia itu nabi akhir zaman, Taurat Injil juga mengatakan nabi akhir zaman. Ya wis ora bakal ono nabi, wis ora usah rasional-rasionalan. Itu tadi resiko kamu muja Nabi dengan hanya rasional. Nanti kalau ada orang-orang mirip-mirip seperti dia dengan heroik, dengan macam-macam, jangan-jangan buat nabi nobisan. Itu bahaya. Makanya ulama itu punya kepentingan cerita kitab-kitab Taurat Injil, karena Nabi ini butuh legalisasi dari kitab-kitab sebelumnya. Musaddiqal lima baina yadayhi minat Taurat wal Injil. Harus ada padanan. Itu referensi itu ada di Taurat, ada di. Tapi Nabi Muhammad itu baik serius lagi, iso lucu. Lo apal tak teng Bukhari, Nabi nanti ngedikan sahabat ya lugu-lugu, suka Mustafa. Mana tahajud sering kok, malah untuk wangsit, malah repot. Sing tahajud rugen ae ra ngaran untuk wangsit. Mergo rapati khusyuk. Lalu nabi tahajud itu juarang langsung wudu. Biasanya kalau ngopi riye, atau ngopi ngoten terus. Wes seneng pangeran terus sinau ben. Sinau kitab-kitab wali. Kalau nu diijazahi bapak, hak kena muji pangeran anut wali wae. Mergo kadang mujimu iku salah. Wali ini anut gurune sampai kaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok nak mikir dhewe kok nak salah malah repot. Lah nek nak mikir anut aku enak malah pangeran, pikiran dhewe kadang salah. Mergo ya akeh wong salah iku, tambah wong abid-abid sing bodho. Masyhur cerita ning hikam. Ana ulama, abid lho ora ulama, tukang ibadah. Nak bengi ibadah, nak rino poso, iku mangkele pol nek mbek nasib. Mergo dekne iku nggo mangan sehari-hari kudu kerja manol ning pasar. Dal dekne wong zuhud wis yakin mantep ora kepengin sugih. Terus matur ngene kir, ya Allah Gusti, wong kula nu jenengan pirsa nek kula mboten kepengin sugih, kula kerja mok nggo mangan demi sesuap nasi. Cek inane kula dadi manol teng
pasar. Manol tukang angkut barang. Hamal cara wong Arab darane, tukang nopo angkut. Mbok jenengan paringi rezeki sing kula tanpa kerja. Wong kula nu jenengan preso piyambak, kula nu penggaweane ibadah mek jenengan. Kula mangan nu mung syarat tok. Maksud ora kepen di Alphard, ora kepen di Innovas, pokoke ora. Dadi kecewa dek nek nggo mangan tok kok mburo. Alhasil gang beberapa hari dia ini dituduh nyolong, sebab cerita dituduh nyolong terus dipenjara. Penjara nggak iso untuk orang Suman, sore untuk orang Suman. Terus protes nih. Gusti kenapa jadi LP? Harus dipenjara. Terus dari pangeran teng hatif suara tak. Lho kayak aduh kepengen rezeki tambah kerja ya iki. Waduh. Dene kan donga mung trimo sesuap nasi ya kok kerja. Kepen entuk rezeki tanpa ya dituduh nyolong ning penjara. Akhirnya kan entuk rezeki tanpa kerja. Kowe ra iso protes pangeran. Maksudnya ndak begini. Iso. Pokoke wis kadung ngono. Mulane donga nak keliru repot. Mulane Sayyidah Aisyah ku pinter, masyhur dungane Aisyah. Allahumma inni as'aluka bima sa'alaka bi abduka wa rasuluka Muhammad wa asta'izu bika mimma sta'adha minhu habibuka wa rasuluka. Gusti pokoke kula nu njaluk napa sing dijaluk kekasih jenengan Muhammad. Nggih kula istiadah napa sing nate diistiadahi Nabi Muhammad pun ngoten mawon. Alhamdulillahirabbil alamin. Wis ben malaikate ape nyalahno piye wong dekne. Mulane nek cara fikih wong nyolati mayit nek ora roh jenenge kan usolli ala man shalla alaihil imam. Moga Allah akbar. Kalau nyolati ya pokoke anut ngarepe. Lah repote nek imame ya salah. Padahal gurine ku anut imam. Daerah kula nggih wonten kiai agar nyolati dadi imam sitakok. Iki mayite lanang ta wedok? Lanang iki. Misale nek muni wedok ya terus geser ning tengah ya. Mriki nek nyolati mayit posisine ning ndi? Mustofa ku aneh posisine. Gak anak lanang posisine ning ndi? Pinggir sirah. Teng kidul. Nak ning daerah ndi ning ndi? Lor ya. Gak usume ning daerah ndi lor gitu. Sirah itu. Mboten posisi sirahe. Ler ya. Mustafa. Kidul. Kita mantap dhewe. Kula nanti gak ono gambar Mustafa niki lho posisi. Ya sampeyan Mustafa mati ya lor sik terus soft gede. Bar lor biasanya kan ngimami piro? Nak tokoh ping piro? Gelombangi ngimami. Kathah ya. Ya kok sampean bar lor terus kidul. Wah, angel temen. Nah teng daerah kula sepakat lor. Terus nak mayite lanang imame rontok tok mangkep ya. Mriki lho. Bunda nggih. Nak mayite wedok tengah ya. Bokong jare babu. Sokae tengah. Ya serar. Tadi kula niku sering kan ngimami, kula niku jarang mimpin. Kula niku jarang ya jarang tampil tapi nek wong mati ben kadang wasiat kan ngimami kula. Sampai ditoto niki ini Gus, mbah kula niku wedok. Sementengah rada lanang ya. Napa jeneng? Jadi kalau ceritani terus sampean kudu ngerti terus mulane ketika wong Romawi niku napa? Wong Romawi mbek wong Persia. Nggih, riyen kekuatan politik napa ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghulabihim. Pun kula balik malih teng cerita Muhammad. Kanjeng Nabi nate guyon ngeten. Ala ta'jabuna kaifa yasrifu Allahu an li syatma Quraisyin wa la'nahu. Ya kula balen malih. Ala ta'jabuna kaifa yasrifu Allahu an li syatma Quraisyin wa la'nahu. Ini teng riwayat Bukhari. Hei sahabatku, kowe ora tau gawok ambek aku. Cek pintere pangeran gawe jenengku iku Muhammad. Karena itu tadi nama ini penting sekali, kata kunci bahwa dia nabi itu karena namanya Muhammad, karena sama dengan terjemahan tadi Munahama sama Farkolitus tadi, Firaklitus. Ternyata nanti itu jadi guyonane Nabi mbek sahabat. Aku sing jenenge Muhammad ku Allah. Delok le bingungnya Abu Jahal mbek Abu Lahab. Nak pengennya aku. Mergo wong Arab ora maknane Muhammad manusia yang terpuji. Jadi misalnya Abu Jahal muni jancuk kowe ya orang terpuji kan angel kan. Jadi Abu Bakar yo Abu Lahab yo bingung tenan. Kakekane Muhammad berarti kan kakekane wong terpuji. Jadi bingung. Jadi Nabi mulane guyu-guyu agar pisau ya Abu Lahab Abu Jahal sahabat-sahabat kandhane delok le wong misau ya aku ora. Mulane kula Mustafa jeneng Mustafa keberatan. Mergo maknane wong pilihan. Padahal aku apane blok bocah. Tapi untungnya wong Jawa kan gak paham maknane dadi.
Lah mulane Abu Jahal Abu Lahab muangkel tenan. Tekan jenenge lho kok Muhammad, maksudnya tekan jenenge kok. Lah ngene nak misoi kan angel kan? Jadi anggere misoi diguyu ambek bojone Abu Jahal, bojone sering ngenyek dene. Mergo nak cerita, wow ketemu Muhammad tak pisoi. Ketemu Muhammad pe tak idai sere, tapi kan cara diterjemah aku ketemu wong terpuji. Bingung nak pokoke nak cerita yo bingung. Kemudian Nabi ngendikan ala ta'jabuna kaifa yasrifu wa anni satma quraisin walaknahu. Delok le pangeran pinter. Supaya membelokkan saya dari dipisoi musyrik. Sing ra seneng aku ngundang tetep Muhammad. Mergo nek Muhammad ramene enggak Nabi, jenenge Muhammad. Bisa mbok bayangno Abu Jahal muangkel. Muhammad tal. Iki nak diterjemah. He orang terpuji sini kan. Lah iku nak santri Abu Jahal goblok pisan. Wo, kiai iku ngakoni Muhammad hebat. Lah iya misalnya penggemar Abu Jahal krungu Abu Jahal muni Muhammad jadi penggemar, oh baguslah sekarang imam kita sudah ngakui kalau Muhammad orang apa? Bingung. Amlane nggone perang Badar Abu Jahal nak ngundang Yabna Abi Kabsah. Mergo Nabi Muhammad iku murdok disusui. Disusui Halimah Asadiyah. Jadi iku duwe wong lanang jenenge Abi Kabsah. Mulane Abu Jahal nak ngundang terus Yabna Abi Kabsah. Hei anake Kabsah, perkarane kebingungan. Nak nyelok napa? Muhammad. Nah, ben sampean ngerti. Dadi ngaji be ulama kan ro. Mulane ning Quran diulang-ulang amlam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladzi wafa. Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim Musa. Dadi agama iku ora lepas saka teks kitab-kitab samawi mulai zaman Nabi Sis, Nabi Idris sampai Nabi Musa, Nabi macam-macam. Termasuk kitab-kitab sing ora kitab papat wae. Sampeyan royak mau papat Zabur, Taurat, Injil, Quran. Jane di luar itu ada suhuf. Suhuf itu lempiran-lempiran sing dadi panduane Allah Subhanahu wa taala ning para napa. Nah, itu Wahab bin Munabbih balik teng niku. Itu orang paling banyak baca sohaif kitab Samawiyah. Yaitu di antaranya ada cerita seperti itu. Mulane kira usah kepikiran nak nyebut Muhammad itu berarti nyebut makhluk di depan Allah, tapi kayak nyebut babuhul a'zam. Terus Muhammad ngendikane gini, komentare masuk akal terus mendingin. Lagi pula orang nyebut Muhammad lalu spontan ingat kemakhlukannya atau kebasariahannya. Itu mirip cara pandang orang kafir. Setiap orang kafir ndak iman sama Muhammad atau sama Rasul mesti alasannya in hadza illa basarum, bahwa ini manusia persis seperti kamu. Paham ya? Setiap orang kafir ngingkari Nabi mesti komentarnya dia itu tidak lain kecuali manusia seperti kita. Ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun. Paham dulu? Jadi enggak ada orang kafir yang diceritakan Quran kecuali ketika nyebut Muhammad atau Nabi Hud, Nabi Soleh, kecuali spontan yang diingat adalah dia manusia seperti kita. Lalu kita bedanya apa kalau nyebut Muhammad kemudian yang teringat adalah kemakhlukannya bukan sebagai babuhul a'zam. Paham sih kalau maksud? Makanya ini oke lah, pokoknya meskipun kita tidak semua bentuk doa itu tawasul, tapi yang tawasul jangan dihukumi musyrik. Khusus Nabi Muhammad, kecuali yang lain-lain mungkin ada masalah sedikit. Ya masalahnya tadi misalnya kita tawasul Mbak Mustafa, Mbak Agap Wali, jebule ini gebuki mungkar nakir, kita akan tidak tahu. Mbak puja-puja, Mbak tawasuli. Jebule dene di masalah internal. Lho kan mungkin. Meskipun suudzon ndak boleh, tapi kan mungkin. Tapi nak Nabi Muhammad kan ndak mungkin. Makanya ada bedanya khilaf antara Nabi Muhammad dan ulama. Cuma itu tadi cara kula wong mara kuburan ulama alamara mungkin sirik. Kadang yo ngenyek wae jek ndongakno. Ayo kowe sowan gurumu wis mati ndonga mak. Mesti kan wa maghfir lahu wa afihi wa afu anhu, malah dongane ngeper ingkana muhsinan Gusti. Itu kan ngenyek guru tuh. Gusti kalau baik ya fazid fesan. Terus kemungkinan kedua wa ingkana musian. Lha iku nek diterjemah nang ngene. Gusti ini begini, Gusti ini guru saya. Kemungkinan pertama dia baik. Kalau baik lipat gandakan kebaikannya. Kemungkinan kedua dia itu buruk. Kan wa ingkana musian berarti kan ya maka ampuni. Berarti orang ngenyek kan. Kowe kan gak mantep guru mesti aman wong ping pindho dongam kan.
Lah ya cara diterjemah bahasa jurnalistik ini Gusti ini guru saya. Ada dua kemungkinan. Satu ingkana muhsinan ya fazid fi ihsani. Dan yang kedua wa ingkana musian fatajawaz anhu. Nah misalnya gurumu tersinggung, cangkemmu mus. Namune apik-apik wae ora usah. Lah namune apik wae ora usah muni wa ingkana apa? Musian. Ingkana kan ande kan ngeper kan berarti ngono kan. Jikalau dia baik, ya kebaikannya engkau terima ya Allah. Tapi jikalau dia buruk, ya cara gurumu wali, jikalau biam aku sekarwan apik. Layarnya bagaimana mungkin seperti itu darani jaluk kuburan wong ngenyek ngono-ngono, maksudnya wong ngenyek ngono, ono ngenyek. Mulane jari Said Zabidi sing nyari Ihya, kula setuju. Saya belum pernah dapat takbir seperti yang dikatakan Said Zabidi. Secara Ihya. Itu baru orang kemarin 1300. Jadi Ihya itu di Karang Imam Ghazali itu tahun 600. Niku enggak ada yang berani nyarai sampai 600 tahun kemudian. Padahal semua ulama itu pegang napa? Ihya. Said Zabidi yang masih turunannya Rasulullah, dia min itrati Rasulillah itu ngendikan begini. Justru bahasa sholawat itu bahasa terbaik yang dipunyai hadil ummah. Saya ulang lagi. Justru bahasa sholawat itu bahasa terbaik yang dipunyai hadil ummah. Umat ini. Yaitu Allahumma sholli ala Muhammad. Sono sing nganggo Muhammad sing nganggo Sayyidina terserah lho aja debat meneh. Lah ya sing muni Sayyidina terus yo repot. Repote kowe nek maca syahadat yo jangkar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah nek kowe muni Sayyidina lah ben sopan. Lah kabeh wong iku nek syahadat yo muni Muhammadur Rasulullah. Engko nek ana wong mati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sayyiduna. Kowe ora usah fanatik temen-temen. Kene muni Sayyiduna yo biasa ora yo biasa. Kalimat syahadat ono sing nganggo Sayyidina. La ilaha illallah. Masjid-masjid, masih masjid wong anu tulisane Muhammad Rasulullah ta Sayyidina Muhammad Rasulullah. Mulane wong ngerti bantah tiang-tiang, enggak usah Sayyidina Pak, kita enggak usah Sayyidina juga sering. Masjid-masjid itu ya ora usah Sayyidina, pakai ya sering. Wis biasa ae ngono kok geger. Mergo ada dua anak muda yang sama-sama fanatik firqahnya Asobiyah. Sing sita rontok ibu-ibu alim nu pidato assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dadi ora taala. Sing pidato kedua ku fanatik nak lafat kok hadis ora usah ditambah. Iso muni assalamualaikum warahmatullahi tanpa taala. Ya apa? Lha apa disifati taala wae ora oleh. Sing kan warahmatullahi taala wabarakatuh. Sing musuhe bareng pidato kedua assalamualaikum warahmatullahi tanpa taala. Lah sesuk debat Sayyidina Muhammad Rasulullah Muhammad tanpa Sayyidina Rasulullah. Ngono kok geger nganggur. Aneh-aneh. Ngono ora usah berdebat. Wis biasa kita muni Sayyidina ya sering ora nggih sering biasa. Sahabat riyen muni ya Rasulullah biasa, ya Muhammad ya biasa. Muni nganggo ya Maulana Muhammad nggih biasa. Ya sepanjang ya seperti itu memang itu dialek. Nggih memang itu napa? Dialek. Ya biasa saja. Karena masalah dialek itu kan kita tidak pernah tahu itu bahasa Indonesia apa bahasa lokal. Jadi kalau dalam penelitian ulama itu begini. Kalau mata itu maknanya meninggal. Mata itu meninggal itu bahasa nasional. Sehingga nyuwun sewu Muhammad ya mata, Bilal ya mata, bahkan sahabat yang paling biasa Abu Hurairah ya mata. Ya nyuwun sewu misalnya nanti Abdul bin Ubay orang munafik ya mata, Abu Jahal ya mata. Kemudian bahasa nasional itu di Mekah juga ada bahasa lokal disebut kalau misalnya Rasulullah itu tufiya Rasulullah. Napa? Tufiya Rasulullah. Bukan mata. Tapi Quran istilahkan pakai bahasa nasional. Makanya afa immata au qutila Nabi Muhammad istilahkan innaka mayyitu wa innahum mayyitun karena pakai bahasa apa? Pakai bahasa napa? Nasional. Pakai bahasa nasional. Ya seperti itu. Kalau balik malah teng Said Zabidi. Agama Islam ini sudah melewati fase-fase terburuk yaitu lahir setelah agama Nasrani. Sing mendewa-dewakan Isa seperti itu sampai Isa itu Trinitas salisun apa? Salasa. Satu dari tiga unsur manunggal apa? Tuhan. Agama kita ini mengajari kita membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma adalah subjek Allah, pelaku sejarah, pelaku semua kebijakan. Muhammad menurut apapun dalam redaksi itu, dalam siakul kalam adalah objek. Objek itu yang mendapat. Kalau baleni malih iki. Allahumma berarti Allah itu subjek, pelaku.
bahwa Allah yang memberi anugerah. Anggap Allah yang memberi anugerah. Kemudian Muhammad posisinya apa? Objek yang mendapat anugerah itu. Justru dengan bahasa itu umat ini tidak akan memposisikan Muhammad kayak Allah, kayak Nasrani memposisikan Isa kayak Allah. Karena wong Islam ini ya Allah berikan rahmatmu kepada Muhammad. Kan gak mungkin dalam kondisi seperti ini objek akan menyamai subjek. Paham sih kalau maksud? Fawwahu wa fa'il, fawwahu wal mukhtar. Allah al-fa'ilul mukhtar, zat yang melakukan semua kebajikan, zat yang menentukan siapa yang perlu diberi kebaikan. Itu kita minta supaya kebaikan itu diberikan Allah kepada. Bagaimana mungkin kamu khawatir umat ini akan melakukan kemusyrikan? Wes kelakuane billah umat iki. Nak musyrik kemungkinannya kecil, mendudukkan Muhammad ke Isa itu kecil karena yang mereka pakai adalah wiridan sholawat. Berarti kan segala level kan Allahumma itu Allah pemberi, Muhammad yang mendapat. Mungkin enggak orang punya perasaan seperti itu mendudukkan Muhammad kayak Allah? Enggak mungkin kan? Itu hebatnya saja. Itu wis agama iki selamat dengan redaksi sing roh yang niku ulama. Nek ulama maca selawat itu dagang, Kang. Utang akeh maca selawat sakmene kasil. Duwe karep maca selawat sakmene. Niku wong dagang ora ana filsafat selawat itu ora ana. Tapi yo wong bener pira-pira gelem maca napa? Selawat. Sing dihitung-hitungan jelimet ya ulama wau. Lah kula niku pun kena pengaruh Said Zabidi. Mulane kula maca selawat iku Allahumma objek subjek oke. Sholli ala Muhammad objek. Wah bagus lah ini tidak mungkin umat ini melakukan kemusyrikan Muhammad disamakan dengan lali karepe Kang. Yakin wis wong maca selawat kaya kula niku lali karepe. Mergo terus bangga ambek redaksi selawat. Bahwa redaksi ini penyelamat dari kemusyrikan. Kowe tau maca selawat kaya aku? Ngoraimu ketara ora tau yakin ya. Aku niteni nure wong sing tau maca selawat kaya kula niteni. Mbok nak bar iki rontok mergo bar diwarai. Diwarai. Wong kula niku kagum tenan. Wong kok alime ngono. Ihya arek 4 juz iku disarai 14 juz. Kondang tenan. Kula meh tiap hari maca. Ditilem wong kok ahli maksud kondang tenan. Saiki wis kapundhut. Arek sing urip-urip kok terus kula ngenteni maklari ilmu. Wis maklari ilmu wis muga-muga barokah nggih to nggih wis barokah. Wis kula yakin. Iki guling-gilingan. Ora mungkin ora usah kuwatir nek umat iki menyamakan Muhammad dengan Allah. Ora usah kuwatir. Umat kabeh ku yakin nek ndonga Allahumma sholli ala Muhammad bu artekno piye ya Allah berikan sholawatmu, berikan rahmatmu kepada orang yang namanya Muhammad, kepada nabi yang namanya wis oleh nerjemah piye wae Allah iku al-fa'ilul mukhtar, pelaku utama, nabi iku mau objek. Dengan demikian gak mungkin orang Islam paling geblek lah darani Muhammad itu setingkat Allah. Paham kalau maksudnya? Aman pun. Artinya muni Sayyidina ya aman, ra muni Sayyidina ya aman. Wong posisine ngono maksudnya kan. Ngono kok geger. Paham gitu. Oh sampe gaget tok tenan iki ora kuwi. Kandhane ora ngandel. Aman. Lah soal muji menawa Nabi Muhammad. Lah ngomong pinter dipuji profesor doktor. Profesor itu apa? Orang paling pinter. Doktor itu apa? Ya sama. Santri nak muji kiai ini yo al-alim al-alamah mbah kono sampai tanggane lali jenenge. Mergo ana santri mulane pondok kula ora ana khitobiyah, mergo kula niku trauma iku ana santri nak khitobiyah nggo speaker. Lah tanggane ku ora nak ruhin cilike jenenge yo ruhin. Tapi tiap santri pidato kan wabil khusus al-alim al-alamah Saiful Fadilah barang itu. Al-alim al-alamah Saiful Fadilah Ki Haji Ruhin. Lah tanggane ora udane ruhin cilike. Duh kok dek riyen jenenge Ruhin ngoten mawon. Tua-tua kok dileh santrine. Dileh napa, Mbah? Jare wonten al-alim al-alamah barbar. Jare jenenge dileh. Dari cara wong awam ora roh. Nek iku kata penghormatan jare jenenge apa? Dileh. Mulane kok ndek santri-santri bojo ora usah khitobah malah tanggoku nganggep jenengku apa? Dileh malah repot. Wabil khusus al-alim al-alamah Saiful Fadilah ya. Biasane MC ku nak ambek mubalek kok. Wabil khususnya apa? Nanti apa? Apa? Al-alim, al-alama terus? Napa? Al-arif bila waduh itu dawa. Saiful karo waduh. Ya ambek saiful masalah.
Karena orang ini juga banyak problem. Aneh-aneh. Mulane wong ngaji, nak ngaji mbek wong alim. Kula nggih cek ngaji nganti ila Rasulillah. Lho nggih sanad kula nu jelas, saya Zabidi sanad Rasul. Kula niku nulis sanad itu berkali-kali. Kitab niki niku tiap ngaji niku nganggo sanad Rasulullah, mulai haddatsana saking piyambake sampai Rasulullah. Saya Zabidi itu pengagum kitab ini. Beliau mulai tahun 1300 Hijriah mensanadkan ini sampai setahun 400 nopo Hijriah. Saya sampai Said Zabidi ya punya sanadnya. Itu tadi akhirnya kita punya tradisi. Termasuk tradisi tadi. Bagaimana mungkin umat ini ditakutkan melakukan kemusyrikan karena mendudukkan Muhammad spesial kayak tidak mungkin. Wong redaksi ini kok Allahumma sholli ala Muhammad. Terus piye wae nak mbok udari kalimat iku Allahumma iku Allah sebagai subjek, pelaku yang memberi. Muhammad apapun hebatnya, apapun derajatnya yang diberi. Aman gak? Aman banget. Lho soal kowe maca sholawat dagang wis monggo lah pokoke urusanmu. Tapi nek aku maca sholawat sing ingat pertama ya Allah, ma ahsana hadil ibarat. Ibarat ini begitu baik. Ini redaksi yang aman, yang tidak akan ada kemusyrikan. Ini redaksi yang luar biasa. Akhirnya lali penjaluanku. Jadi beda maca sholawat mbek kula itu. Sampeyan ping 1000 kula loro kathah kula. Karena ini kualitas A plus cara biji. Sholawatmu sholawate tujar para napa pedagang. Jadi ada kompensasi. Jadi ijazahnya yang dari awal kan kiai utang kula kathah semoco iki. Wah, itu kan. Wes awalnya wes transak nasional. Ya, tapi ya apik wis piye. Pun kula terusno. Haddatsana Abdullah bin Muhammad bin Zakaria, haddatsana Abdullah bin Abdul Wahhab, haddatsana Muhammad bin Yazid, haddatsana Idris an Nabi an Wahb bin qol Musa alaihi salam. Nabi Musa nate matur pangeran, ya Rabbi ihbis anni kalaman nas. Ihbis kula aturi ngeker panjenengan ani saengsun kalaman nas ing komentare manusa. Gusti cangkeme wong-wong kok elek kula. Tekan sing senenge cangkeme elek, momene sing gedeng. Dawuh pangeran kala dawuh sapa taala la fa'altu hadza bi ahadin la fa'altuhu bi. La fa'altu lamun nglakoni ingsun hadza ing iki. Habsa kalamin nas bi ahadin kalan suci la fa'altu dene nglakoni ingsun hu ing hadza bi lan ingsun. Umpama ana wong tak kei wong liya ora iso komentar ning ndekne, aku mesti nglakoni ning awakku dhewe. Wong aku wis dikomentari padahal aku pangeran meneh trimo kowe. Ya mulai saiki nek dikomentari wong tenang, wong pangeran sing pangerane napa? Dikomentari. Untung barat-barat wong ngarang saenake Tuhan sudah mati, Tuhan di mana? Lalu Tuhan keberadirannya gimana? Ning barat eksistensi Tuhan dipersoal. Ya iku pangeran yo tenang ae. Nggih apa pangeran? Mane kowe trimo dadi kiai eksistensine disoal kok geger. Haddatsana Ahmad bin Sindi, haddatsana Al-Hasan bin Alawiyah, haddatsana Ismail bin Isa, haddatsana Ishaq bin Bishr, an Ghiyas bin Ibrahim, amman tukhbiruhu an waqal lama tu ya Yusuf. Sumangsane den undang sapa Yusuf alaihi salam ilal Malik maring raja. Wis terkenale raja Kitfir, tenan bu ora anggap ae jenenge Kitfir. Wa qafalan mandek sapa Yusuf bil babi ana ing pintu. Faqala mengko dawuh sapa Yusuf. Jadi kena diundang bupati gubernur iku eling kaya Nabi Yusuf. Hasbi dini min dunya ya wa hasbi rabbi min khalqi. Mane kitab ini tak ulangno jenengan ben dadi wali ya, meskipun wali kelas nopo pokoke wali ngoten mawon, pokoke golek kelas-kelas ndek penting napa? Wali kekasih pangeran. Tapi ora usah nganggo syahadat. Syahadat wa asyhadu ngene habibullah wah malah repot ora usah syahadat wis. Kok yakin disayang pangeran tapi ora usah gawe kalimat napa? Syahadat. Hasbi te kecukupan ingsun ya dini agama ingsun min dunya saking dunya ingsun. Wa hasbi te kecukupan ingsun iku rabbi pangeran ingsun min khalqihi saking makhluk ya Allah. Jadi kamane ngeten nggih, misale ke diundang presiden tuh diundang gubernur tuh diundang sugih. Gusti paling kula butuhno niku agama kula dibanding donya. Gusti sing paling kula butuhno niku jenengan dibanding makhluke jenengan. Jadi ora terus nganggep raja itu segala-galanya, presiden segala-galanya. Piye-piye ke misale diundang presiden paling sangoni 50 juta, ketemu sak jam. Bariku urip mulai cilik sing ngurusi ya pangeran. Kok kowe urip ning masyarakat sing ngurusi nggih napa? Pangeran. Ngono bareng kenal presiden pejabat itu sawangane ora butuh agamane napa? Pangeran. Ngene Nabi Yusuf ketika diundang raja nyendekne nabi kekasih pangeran. Diundang raja pikiran pertama niku pas di pintu, ya Allah yang saya butuhkan itu agama saya dibanding dunia saya. Yang paling saya butuhkan itu pangeran kula dibanding makhluke jeneng. Lah kitab Khilyah nanti cerita malah luwih elek meneh. Niki Nabi Yusuf ngendikane jek apik. Di mana-mana nabi ngendikane luwih apik. Nah ulama mau cangkeme elek. Ono ulama itu diundang raja ngene, lucu. Ya tapi cangkeme ulama tetep wong muni ngendikan wong ulama. Jadi
Ada ulama itu diundang raja, ngono Mas, diundang apa raja? Jebule rajane iku pas salat. Bareng pas salat itu donga. Ya Allah, saya minta supaya kerajaan ini awet. Pokoknya cek donga. Ulama itu pas pintu ngerti nak rajane iku donga. Raja Islam aja terus balik. Wah semane, jebule raja yo njaluk pangeran. Jebule dekne raja yo cek njaluk to. Timbang njaluk dekne atau njaluk sing dijaluki raja ora sida. Laas alan naman sa'alata ya Malik. Aku bakal njaluk zat sing mbok jaluki kowe. Wes ra sida njaluk kowe itu cari rajane. Rajane yo ngomong piye karepe. Dadi intine dekne iku ya kan lucu kan kowe njaluk raja, jebule rajane glethek, ijek njaluk pangeran. Lah lha apa njaluk raja? Aduk njaluk sing dijaluki raja. Balik dekne. Nabi Yusuf kan apik ora nganti ngendikan ngono yes. Gusti sing paling kula butuhno jenengan. Mboten raja niku, tapi yang tetep ora muni ngono. Luwih sopan lah gampang. Tapi kula cocok, ulama sing ngoten niku cocok. Mulane ki tenang ae, misale ketemu ulama top jebule cek doa padha ae. Padha-padha cek buta apa? Apa? Ya kan ya, mulane ki rasa njuk donga aku padha ae jebule. Lah iki cara roken sowan aku utawa sowan ulama gedhe, jebule ulamane pas donga. Wah, timbang njaluk donga Pak Kiai itu, njaluk sing dijaluki Pak. Ya sama ngono terus. Yo ulama. Ulama seneng mbek ulama, maksudnya lucu-lucu. Lucune ku ilmiah. Balik dene terus. Aku ora bakal njaluk raja, njaluk sing dijaluki. Raja. Jule padha wae muni ya Allah. Mulai. Saiki Nabi Yusuf ini mulane kula suwun kiai-kiai sing sering proposal, sering pejabat tuh nak mlebu cek eling nggih sing paling jenengan butuhno hasbi dini min dunya ya wa hasbi rabbi min khalqi. Dadi ro ya sing giling-gilingan. Ya jeling terus wong kowe wae wis kadang-kadang ngono wis. Pantes-pantese tau napa? Eling wong menungso kok ora tau eling pangeran. Eling terus wong kowe ra nabi. Wis kadang-kadang ngono wae. Azza jaru. Azza agung apa jaruhu apa penyelamatane apa? Maksudnya tetanggan be apa penyelamatane wa azalan wa jalalan agung wa sanahu pujiane apa wala ilaha ghairu. Semada khala mongko nuli manjing sapa Yusuf falamana dzara ilaihil maliku ketika raja ningali nazala mongko tumurun sapa raja ansaririhi saking kursine raja fa kharra lahul maliku sajidan rubah. Nabi Yusuf menyen nabi wong keramat wong mukjizat gara-gara ngendikan iku raja iku duduk di singgasanane iku roh wajah Nabi Yusuf langsung takluk dekne sing medun sing mengke hormat pertama iku malah rajane Nabi Yusuf cek ngadeg kowe ketemu pejabat dirose wong proposal. Lah iya Nabi Yusuf bareng masuk, raja posisi teng singgasana niku roh wajah Nabi Yusuf niku langsung napa? Fakhara lahul maliku napa? Sajidan. Dadi rajane sing hormat sik. Wah kondang keramat tenan. Nah iku ora iso ditiru niku, Mus. Oh serang arah Kang kowe ngalami ngono iku. Bupati ketemu kowe kiai-kiai sing biasa proposal. Suruh nunggu dulu, nanti ada kabit yang bagian nemui. Waduh, nemui ora gelem. Dipasrahno napa? Kabit-kabit loro. Nah, kalau kula cek ana kramate, kula cek sering sowan bupati itu. Nah, kalau kowe barang wis ngalahi ngono ae. Makome cek makom napa? Ngalahi. Kan ya awet makom niku ya awet. Gonta-ganti bupati makome cek pancet. Ya jane wong mlete barang ngono. Sekali-kali mlete barang. Bupati kuwi njaluk pangeran. Berarti kowe njaluk sing dijaluki bupati. Mlete barang lho urip ben-bener. Gaya kowe ulama wae sing tak critakno. Bareng sowan raja, rajane muni ya Allah, wis mau njaluk kowe, njaluk wong sing mbok jaluki terus mulai ngene. Sumak akadahu mongko nuli nglungguhna sapa Malik ku ing Yusuf mau sertane Malik alas sare. Terus dijak lungguh bareng ning gone singgasana. Ya aneh iki wong keramat, ya aneh wong raja. Niki zaman iki urung kenal ya pertama ketemu. Roh Nabi Yusuf haibae nabi niku dadekno raja niku sing sujud terus dijak lungguh teng napa? Singgah faqala mengko dawuh sapa raja innakal yauma ladaina makinun amin innaka sakjane panjenengan ladaina mungguwe kita al yauma ing dalem iki dina ladaina iku makinun ku wong sing kuat maksude wong sing di posisi aminun tur terpercaya faqala Yusuf alaihi salam ij'alni ala khazainil ardi ij'al dawa panjenengan ingsun ala khazainil ardi ing atase nangani hasil bumi ini hafizun alim terus iki dalile para ulama sing kersa njabat Nabi Yusuf ku nabi. Ketika sowan raja wis respect minta jabatan ngelola
hasil bumi. Cara sani dadi menteri pertanian, menteri ekonomi. Ini ku angsa. Piye-piye dijabat wong saleh luwih apik timbang dijabat tiyang napa zalim. Dadi tiyang-tiyang zuhud ku berlebihan ngeduwi jabatan. Mulane cara ana bupati kok ngangkat ruhin dadi kabid apa ya tak oleh. Jale kabid kesenian ya tak oleh. Misalnya ketuane ruhin ora ngarah dangdutan, javenan. Dadi ora dangdutan tapi napa? Javenan, bukhadroan kan lumayan. Sangka dangdut beralih napa? Hadro. Ya tak oleh. Pak Menteri Keuangan ora oleh. Ora iso matematika. Umumnya Mustafa barang tak takoki ngaji jam 09.00 jam 12 dari 4 jam. Wah, kok gitu kayak 09.00 10 11 12. Wah, iku lah anak misalnya duit 1 miliar tak dadi mestine hitungane 3 miliar dihitung 4 miliar. Tambah terus. Ngaji jam 09.00 bare jam 12 pirang jam? 4 jam bar gitu. 09.00 10 11. Kadang itu 3 jam malah mikir sik. Maksud. Was. Tapi dene rantau wahyu alhamdulillah nih. Oh, nang zaman akhir. Terus niki napa? Dawe Said Zabidi sing nyari Ihya nu kitab sinten Khilyatil Aulia itu bahkan dijamin nggih tiyang sing ngaji niku ora bakal dikuasai setan. Perkara ini gini, wah, tidak ada ulama yang jadi wali kecuali pernah untuk barokah kitab Khilyatil Aulia. Nanti kalau nopo gada niat saya tenjenengan, buh piro kadari. Saya pernah baca ini di sini mungkin 3 kali ini kalau nggak 4 kali. Karena kalau ngaji urut itu sebetulnya mungkin. Hikam mau samenten. Sebenarnya paling poso khatam. Khilyatil Aulia 14 juz kan. Kowe mati urip neh. Ora bakal khatam kan. Ayo kowe urip matine urip ngoten. Nak kula sinau mungkin khatam. Wong kula sinau Ihya 4 juz itu hanya 4 bulan. Karena kula maca kitab kok sampean maca koran kan enggak ada masalah. Jadi biasa mawon. Sampean sing maca urip matine. Bar maca iki golek kamus. Bar kesal dhewe ya. Napa? Kesal dhewe. Dan ini kalau eleng jenengan, jadi sebagian masalah nubuwah itu masalah legalisasi ini kitab suci. Makanya Islam niku teng Cina niku lambat. Padahal zaman sahabat mun enten apa? Islam. Bandingno teng kene Uzbekistan. Ya daerah Imam Bukhari napa Uzbek. Sampeyan tak critani Imam Bukhari jenenge Muhammad. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardasbah. Ana sing maca Bardisbah. Nek kiai mriki maca Bardasbah Bardisbah. bin Bardasbah. Imam Bukhari punya karangan kitab disebut Soheh kitab sak dunya. Niku mbah kelima nu tesih kafir. Bardasbah niku kafir. Islam iku ana tiyang namine Al-Ju'fi. Ngislamno mbae. Berarti Imam Bukhari nyuwun sewu lagi Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardasbah. Niku tesih kafir. Islame nggih mulai Bardasbah. Piyambake tiyang Uzbek. Uzbek kuwi radi ahli kitab. Niku Rusia, putih jenenge Bardasbah niku Uzbek. Niku dadi negara Islam niku ratusan tahun. Sampai ketika dikuasai Uni Soviet itu tetap Islam. Mergo mereka ana gosip-gosip kitab suci. Tapi Tiongkok, Cina, ya saiki ana Islam beberapa kados teng Jinjian napa teng Kingking teng macam, tapi sithik. Padahal zaman sahabat pun nonton Islam teng Tembuti Cina. Jawa lumayan, Jawa itu ora Kristen, ora Yahudi, tapi duwe kitab. Piye-piye wong Hindu Buddha duwe napa? Duwe kitab. Pokoke mendingan Islam masuk agama sing ana kitabe mendingan. Mergo padha-padha percaya ini alam napa yang ndak diketahui. Ya ana figur-figur. Angel Kang. Sampeyan iso bayangno misale dakwah wong komunis. Nyebut Muhammad gak laku, Isa ora laku, Musa ora laku. Bingung ya. Ketemu Paus cek gampang jagongane. Jak bakas Isa sambung, jak bakas Musa sambung. Bakas Taurat ya sambung, Injil ya sambung. Ngerti dekne tetep kitab suci papat. Cara dekne sing asli wae dekne, semua kene muni sing asli wae ku kan cocok-cocokan ngono tok. Lah ki ambek wong komunis. Ora laku kabeh kan? Luwih bulet, luwih napa?
Lha iku sirine kena apa ketika nabi niku tesih minoritas. Tiang non kitab ngalah no ahli kitab. Padahal ahli kitab zaman itu tiang Nasrani itu nabi melok susah. Wong Nasrani kalah perang nabi melok susah. Perkara nek kuwatir ahli kitab niku punah. Nah ahli kitab punah berarti isu-isu akhirat itu punah. Padahal ciri khas agama itu bakas isu napa? Akhirat. Bahasan akhirat maksudnya. Paham sih kalau maksudnya. Terus gue ngantisipasi nabi-nabi palsu. Kayak mulai macam lah ono Lia Eden Musotek saiki. Sing saiki Jombang rapati ngaku nabi to? Sangi sore sithik. Mboten nabi. Penerus napa nabi Isa? Ora penerus ya. Mamadi. Lah ya sangi sore lah maksudnya kan ora iku. Rodok sopan sithik lah maksudnya kan rapati napa? Itu untuk mengantisipasi nabi-nabi palsu ya tadi yang bisa kita pastikan ada sohifah, lempiran, totek. Mergo wong Islam sak donya ku yakin ra ono nabi meneh barokah mereka percaya tek riwayate semua ulama nabi nate ngendikan la nabiyan apa ba'di. Lha saiki wong Islam yakin kabeh sausé Nabi Muhammad ra bakal ono nabi. Ya barokah tek, barokah sohifah. Ya niku nabi ngendikan apa wa annahu la nabiyya ba'di. Sausé aku iku ora bakal ono napa nabi. Nabi ngendikan yaiku al ulama warasatul anbiya. Sampeyan sing ngenteni aku nerangno agamaku iku ulama. Kabeh tek ulama, yakin ra ono mubalake. Sak jamin. Teke iku ulama sing warasatul apa? Lah kecuali ono ulama sing iso pidato ya monggo, tapi nak teke iku al ulama warasatul anbiya. Tapi aja gedeng mubalak ya ora apa-apa Kang. Ulama sing balik. Mubalak ya ora apa-apa, tapi ojo ngaku ulama. Ulama ku luwih jelimet kan. Ya tadi kayak Said Zabidi jenenge ulama, Imam Syafi'i jenenge ulama. Kuwi ku ulama tenan, Kang. Ulama itu cara berpikir wis pancen kondang tenan. Maca selawat kok cara berpikir, ya Allah kula matur nuwun. Ma ahsana hadil kalimah. Ini kalimat yang bagus ya, karena kalimat ini menafikan kemusyrikan. Dan hadhil kalimah tudawiru tawadhu. Dan kalimat ini akan mengabadikan tawadhu. Bergawang Islam eling nabi ini terus donga terus supaya nabi ini untuk rahmat takdim sangka Allah Subhanahu. Nabi ini ya bales. Allah sebagai zat paling apik yang ngumumna ning Quran innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Di pangerane ya apian ngongkon umate maca selawat, selawate ya apian. Kanjeng Nabi ya bales selawate kan wis dua. Lah iya kok saiki jek ana perdebatan kaya ngene iku rawan syirik ku perdebatan wis kedalu. Ora mungkin Kang dengan memposisikan Allah sebagai subjek, Rasulullah sebagai penerima iku gak mungkin. Mbok redaksimu selawat kaya apa indahe ra bakal nyerempet kemus tak jamin. Lah soal sing nyerempet mergo mau ora tau dijiwai Kang. Kakean transaksional dadi teke wis ora bener Kang. Waduh. Aku dijak ora bener kan ra iso, dadi ora iso mikir. Kula niku wis biasa bener, dadi dijak ora bener iku ora pati iso aku. Kula kan biasa maca selawat mau kelas napa plus A plus maksudnya. Dadi terus dijak selawat latihan-latihan niku sing mboten saged kula. Paham ya, terus kula suwun iki pentingnya sohifah. Mulane Kanjeng Nabi piyambak disifati lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallah yatslu suhufan mutahharah. Mulane dawuhe sing nyara Ibu Bukhari jenenge Al-Qastolani ini. Al-Qastolani uga ada kitab namine kitab napa Lataiful Isyarah li Fununil Qiraat. Jadi beliau punya kitab Lataiful Isyarah tapi mboten teng fan usul fikih teng fan qiraat. Niku piyambake ngendikan wa tariqu takhlidi hadatin fi sahifah. Agama ini akan abadi lewat tek-tek yang disahkan ulama. Saya ulang lagi. Agama ini akan abadi ila yaumil qiyamah karena tek-tek yang disahkan ulama. Itu tadi. Umat Nabi semuanya diselamatkan, enggak ada nabi baru karena mereka percaya teks yang diriwayatkan ulama la nabiyyan apa ba'di. Bahwa setelahku enggak ada nabi. Apalagi Allah mensifati nabinya juga meninggalkan sahifah. Terus sahifah itu diisim nama maf'ul jenenge mushaf. Jenenge apa? Mushaf. Ya Quran niku cara bahasane napa? Mushaf. Lan disebut rasulun minallah. Problem itu bisa gawat betul memang, bukan gawat-gawatan tapi gawat betul. Misalnya ada ayat begini dan terjemahnya pasti begini. Fa aina ma tuwallu fa thamma
wajibah. Kamu menghadap mana saja, di arah manapun, di sana ada ridhonya. Itu kalau hanya pakai terjemah, tentu menjadikan kita sholat bisa menghadap ke timur, ke barat, ke utara, dan ke apa? Selatan. Saya cerita sedikit tentang asbabun nuzul. Memang tema sekarang tentang asbabun nuzul. Dulu Rasulullah SAW ketika di Mekah itu sholat menghadap Ka'bah. Tapi setelah pindah di Madinah, di mana Madinah itu ada komunitas Yahudi dan Nasrani, Rasulullah itu menghadap ke Baitul Maqdis. Kira-kira 16 bulan. 16 sampai 17 bulan. Semua riwayat itu kisarannya hanya 16 sampai berapa? 17 bulan. Sehingga orang Yahudi itu bilang begini, Muhammad ini baiklah, meskipun dia membawa agama baru tapi kiblatnya masih ikut kita, masih baik kan. Setelah 16 bulan Nabi diperintahkan Allah untuk menghadap ke Ka'bah. Fawal liwajhaka syatrul Masjidil Haram. Maka orang Yahudi itu berontak. Berontaknya adalah kiblat mereka ditinggalkan. Cara berpikir orang Yahudi itu kiblat mereka ditinggal. Sehingga mereka bilang mawallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang menjadikan umat Islam berpaling dari kiblat Baitul Maqdis. Kemudian mereka provokatif betul. Ini perlu diperjelas. Provokatif. Bilang begini. Inna Muhammadan tahayyara fi din. Muhammad ini bingung dalam beragama. Sehingga habis ngomong A ngomong B, habis kiblat Ka'bah, kiblat Baitul Maqdis. Sehingga dalam banyak tarikh disebutkan peristiwa kiblat itu terbanyak melahirkan orang murtad. Orang yang keluar dari Islam gara-gara provokasi orang Yahudi. Muhammad tahayyara fi din. Muhammad itu bingung dalam menentukan pilihan apa? Beragama. Kemudian walhasil singkat cerita akhirnya Nabi itu madhep Ka'bah. Apa yang terjadi mukjizat itu adalah bahwa agama ini agama yang mewakili semua agama sebelumnya yang masih orisinil. Yaitu Nabi akhirnya berargumentasi Ka'bah adalah kiblat yang asli, yang lebih tua. Terus mereka tanya, buktinya apa? Dijawab oleh Quran, fihi ayatum bayyinatum maqamu apa? Ibrahim. Ka'bah bukti tertua adalah di situ ada makam Ibrahim. Makam itu jejak kaki. Ya kalau bahasa Indonesia makam itu kuburan. Kalau dalam bahasa Arab makam itu jejak apa? Jejak kaki. Sehingga diketahui oleh sejarah dibuktikan di situ ada jejak kaki siapa? Nabi Ibrahim. Sementara nisbatnya Baitul Maqdis itu adalah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Yang ini adalah turunan dari Nabi siapa? Ibrahim. Hikmahnya apa? Begini, sebagai bukti bahwa Baitul Maqdis pernah menjadi poros Islam atau poros Tauhid, maka Nabi Muhammad pernah disuruh menghadap ke Baitul Maqdis. Buat inget-ingetan kalau ini pernah menjadi poros apa? Tauhid. Tapi tetap tua-tuaan masih tua apa? Nah, kenapa tua Ka'bah tadi? Karena Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapak dari para. Dan di situ ada jejak kakinya. Fihi ayatum bayyinatum maqam. Bukti itu belum cukup. Dibuktikan lagi bahwa Ismail kecil itu hidupnya di Ka'bah. Kita tahu sa'i bainas Safa wal Marwah adalah karena Siti Hajar sedang mencari apa? Jadi ada bukti sekian, bukti empirik bahwa Ibrahim itu kiblatnya itu Ka'bah. Bukan Baitul, sehingga ada kata-kata fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Nah, tanpa ngerti asbabun nuzul, kamu akan mengartikan fa'ina ma tuwallu fasamma wajhu itu salah. Karena di situ kamu menghadap mana saja, maka di situ ada ridhonya Allah. Maka para ulama memberi catatan, maksudnya begini, kamu menghadap kemana saja, asal itu yang diperintahkan Allah, maka di situ ada ridhonya. Harus seperti itu maknanya, disesuaikan dengan konteks asbabin nuzul. Tanpa seperti itu tidak bisa. Dan masih banyak lagi kepentingan tentang asbabin nuzul. Jadi problem sekarang adalah banyak mufassir yang hanya mengartikan dari terjemah. Itu bahaya sekali. Jika ada orang yang menikah secara mut'ah, itu kan mirip kayak transaksi zina. Mereka berdalil famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahun. Perempuan yang sudah kamu nikmati, yang penting kamu bayar. Terjemahnya seperti itu. Karena ujur itu jamaknya ujroh. Itu fatal sekali. Padahal ayat itu begini, settingannya begini, setting siakul kalamnya atau asbabun nuzulnya begini. Ini sekaligus, memang saya sengaja ngaji dengan tema yang berat, bentuk penghormatan pada yang ngaji. Kalau temanya ringan kan kayak TPQ. Begini asbabun nuzulnya begini. Wal muhsanatu minan nisa yang awal juz 5 itu, ya kita santai aja, yang awal juz 5 itu sebetulnya maktuf, diatafkan pada ayat hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Jadi perempuan yang haram dinikah itu ada 7. Yang faktor nasab, yaitu siapa? Ibu, putri, saudara putri, bulik dari bapak, amah itu bulik dari bapak,
Kholah itu bulik dari ibu, keponakan dari saudara lelaki, keponakan dari saudara perempuan. Ini disebut haram karena nasab gen. Kalau orang Jawa bilang hanya 4 karena ngitungnya bulik baik dari bapak maupun ibu. Kalau orang Jawa bilang kan bulik terus keponakan dihitung 1. Padahal ada keponakan dari saudara lelaki, ada keponakan dari saudara apa? Perempuan. Wa banatul akhi wa banatul ukhti. Terus kedua, haram karena rodok. Kita tahu dalam hukum Islam rodok adalah sama dengan nasab. Jadi ibu yang pernah menyusui kamu berarti jadi ibu kamu. Dan saudara sepenyusuan berarti menjadi saudara kamu. Ini disebut wa ummahatukumul lati arda'nakum wa akhwatukum minar rodok. Terus ketiga, haram karena musoharoh, karena besanan. Jadi pagi ini misalnya saya nikah dengan Sri, bilang qabil tu nikaha wa taswijaha bil mar'il madkur. Setelah nikah dengan Sri ini otomatis ibunya dia menjadi mertua. Otomatis haram saya apa? Nikah. Ini namanya haram karena musoharoh. Atau kamu punya anak Zaid. Zaid pagi ini akad dengan Sri. Berarti Sri adalah menantu Anda. Otomatis haram bagi Anda. Itu namanya haram karena musoharoh, karena bisanan. Itu yang disebut waroba haram-haram itu kan saat terus itu wa ummahatu nisaikum. Ibu dari istri-istri kamu. Memang ini agak jelimet, tapi memang syaratnya mufassir harus biasa jelimet. Jangan hanya nyari partai ayat-ayat untuk kepentingan partai. Wah, itu ngeri itu. Kacau Quran dipakai kampanye. Terus itu berarti sudah 3 kan? Haram karena nasab, karena rodok, haram karena musoharoh. Terus yang keempat ini haram yang bukan karena sebab pada seorang perempuan, tapi karena istri orang. Disebut wal muhsanatu minan nisa. Haram menikahi perempuan yang masih milik orang lain. Nah, orang lain yang menikahi ini, istilahnya Allah adalah lelaki yang menikahi perempuan ini adalah lelaki sing muhsinina ghairu musafihin, secara nikah yang sah. Nah, nikah yang sah itu begini dalam hukum fikih Islam. Saya nikah dengan Sri, kalau hanya akad, itu saya wajib bayar mahar hanya separuh. Jadi kalau saya janji bayar 1 miliar, berarti wajib bayar berapa? 500 juta. Kalau janjinya 100 juta, hanya bayar 50 juta. Itu yang wajib bil akdi. Nanti wajib sepenuhnya nunggu bil jima. Kalau sudah hubungan intim, baru wajib 100%. Jadi kalau ada di Jawa, nikah dengan seperangkat alat sholat, itu yang atasannya tok, itu wajib karena akad. Nanti bawahnya nunggu setelah hubungan apa? Intim. Ini hukum Quran, bukan hukum saya. Makanya kan wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, saat terus fanis suma faradtum. Hanya wajib bayar setengah. Nah, perempuan yang sudah diajak hubungan intim itu kata Allah fa'atuhunna ujurahun, maka wajib kamu bayar penuh. Jadi ayat itu tentang perempuan yang sudah dinikah, kita harus bayar berapa? Harus bayar penuh. Ini penting saya utarakan. Nah, problem kita sebagai orang Indonesia, ini juga problem Pak On, problem semua kiai. Mahar di Indonesia itu nggak bisa dibahas di Quran. Karena keterlaluan, kecilnya itu keterlaluan. Saya ini kan kiai, sering ngakatkan tuh sampai bosan, seperangkat alat sholat. Itu ngawur sekali, ini mbak-mbak harus nggak mau gitu. Saya provokasi minimal itu ya berapa? 100 juta berapa? Pantasnya berapa? Pantasnya berapa? 10 gram itu berapa nilainya? Kan 1 gram 500.000 baru 5. Ya sudah mendingan itu 10 gram. Quran itu bayangannya gini sambil latihan, yang hafal-hafal biar latihan. Jangan dapat beasiswa karena hafal tapi nggak jelas juntrungannya. Quran itu bayangannya gini, ini nggak mungkin Quran ini bisa dibaca di Jawa. Wa in aradtum istibdala zawji makana zawji wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Jika kamu nikah sama seorang perempuan, kemudian kamu cerai, maka mahar yang sudah kamu berikan jangan ambil lagi. Karena mahar di Arab itu mahal, 100 juta, kadang mobil Alphard, kadang GMC. Sehingga setelah menceraikan tuh kebayang menarik. Kok enak, dulu saya memberikan itu kan karena dapat servisnya, sekarang sudah saya cerai, saya tarik. Kalau mahar di Indonesia kan seperangkat alat sholat. Jadi gak kebayang,
ada kalimat fala ta'khudhu minhu syai'a, jangan ambil lagi. Kebayang ngambil aja enggak? Apalagi kalau nikahnya sudah 2 tahun kan sudah lusuh, sudah. Tapi kalau di Arab itu kebayang karena mahal. Makanya orang Arab suka nikah orang Indonesia karena murah. Jadi bahasa kintoron tuh harta yang enggak ternilai. Wa ataitum ihdahunna kintoron. Kok yang enggak ternilai? Mahal betul. Itu pernah saya hitung, ada yang mahar itu 400 juta, ya sekira segitu. Nah makanya setelah dicerai Allah memperingatkan setelah kamu kasihkan ya jangan minta lagi. Kenapa kepikiran minta? Karena jumlahnya besar. Kalau di Indonesia kepikiran nggak minta, nggak kepikiran, saking kecilnya. Seperangkat alat sholat kadang 1 juta. 1 juta itu setelah hubungan intim, sebelumnya yang wajib hanya 500. Itu kan nggak kebayang. Makanya susah ngartikan Quran di Indonesia, kadang susah karena kadang terlalu. Itu pernah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah bilang begini, wahai para perempuan, mahar itu jangan mahal-mahal, kasihan para lelaki. Itu ada perempuan alimah ya, orangnya alim betul, meskipun nggak pernah sekolah di UI tapi alim itu. Itu usul langsung gini, ya Amirul Mukminin, laisa dzalika laka ya Amirul Mukminin, waqad qala ta'ala wa ataitum ihdahunna qintaran. Kamu hanya seorang Amirul Mukminin, tidak berhak bikin aturan pembatasan mahar. Allah saja tidak batasi, kenapa kamu batasi? Sehingga dulu yang namanya nikahnya Sulaiman Agung atau Jamaluddin siapa Ratu Agung, kalau hadiah ya sampai tas mahal itu kan dari bahasa Arab mumtaz mahal, mumtaz itu istimewa, mahal itu tempat. Dia punya istri yang sangat dicintai, dikasih hadiah mumtaz mahal. Terus ilat Jawa jadi apa? Tas mahal. Itu sama Mujidulil Albab kalah. Itu kalau cerai kan kepikiran minta lagi. Dikasihkan yang baru. Tapi kalau di Indonesia tidak mungkin karena apa tadi? Seperangkat alat sholat. Begitu nyari yang murah lagi. Yang bagus kitanya, bungkusnya yang bagus. Nah, maka nggak mungkin kita maknani Quran tanpa mengenal yang bernama asbabin. Karena makna ayat itu bisa kacau kalau kita tidak tahu asbabin. Yaitu kayak tadi makna fa'ina ma tuwallu fasamma wajhu. Itu maknanya kan kamu menghadap mana saja, boleh saja di sana ada ridhonya Allah. Berarti kan bisa ke timur, ke selatan, ke utara, ke barat. Itu bahaya betul. Sehingga kata ulama harus mengkaji asbabin supaya porsi ayat ini sampai semana jauhnya itu kita tahu. Tanpa tahu itu tidak bisa. Begitu juga menyangkut kiblat. Sekarang saya tanya, kemarin kan ramai dulu di Kemenak, kiblat semuanya diukur dengan GPS, terus beberapa masjid dikomentari salah. Karena diukur pakai apa? GPS. Kalau dalam bahasa falak disebut yaumarostil kiblat. Memang bisa diilmun. Tapi pertanyaannya begini, dari awal Allah ngendikan fawal liwajhaka syatral masjidil haram. Kamu yang penting sholat itu menghadap masjid. Masjid itu ya bangunan. Sehingga kata Ibnu Abbas yang diriwayatkan banyak ulama mengatakan Al-Ka'bah kiblatun li ahlil masjid wal masjid kiblatun li ahlil haram wal haram kiblatun li ahlil masyriq wal maghrib. Jadi kalau orang di dalam masjid, kiblatnya harus Ka'bah. Di luar masjid, kiblatnya asal bangunan Masjid Haram. Tapi di luar sini, kayak di Indonesia, boleh semua tanah. Kenapa begitu? Kata Ibnu Abbas, karena Quran turun bilisanin Arabiyyin mubin. Jadi kalau orang Jogja, kalau mau ke Jakarta, arahnya kemana? Barat. Itu sebetulnya ketika Anda ke barat itu persis Jakarta, apa bisa saja pasnya itu Pangandaran. Tapi orang itu akan bilang kalau ke barat ya ke Jakarta. Meskipun presisi Anda tepatnya di Pangandaran. Nah kiblat seperti itu, asal orang menghadap ke barat itu orang sudah bilang ke kiblat. Gak usah sedetail misalnya harus pas Ka'bah. Saya pernah debat sama tim ahli Kemenak. Gak bisa Gus, sekarang ada GPS harus tepat Ka'bah. Terus saya bilang gini, kalau teori Anda benar, berarti semua masjid luasnya maksimal 16 meter. Ka'bah itu luasnya hanya 16 meter. Berarti Masjid Ulil Albab yang pojok sana sama pojok sana, kira-kira itu ya sudah tidak kena Ka'bah. Kalau harus tepat, Ka'bah itu kan diameternya hanya 16 sampai 18 kalau nggak salah. Berarti semua masjid kalau ingin tepat Ka'bah harus pas 16. Kalau terlalu luas pilihannya harus cekung. Kan jadi aneh. Makanya saya itu sering Pak, dulu saya ini biasa debat fikih. Kalau di tradisi pesantren namanya basul masail. Saya punya teman yang paling kurang ajar, yang paling saya kenang dalam sepanjang sejarah.
Dulu itu kalau debat fikih itu ya seru. Kalau aturan fikih kan gini, soft paling baik itu kan soft pertama. Baru kedua, baru ketiga. Yang paling keren kan soft awal, soft. Terus teman saya bilang gini, Pak. Ya kalau gitu gini aja Gus, desain masjid itu memanjang utara selatan. Biar semuanya soft awal. Gara-gara didesain begini kan ada soft 2, soft 3. Apa susahnya? Kita bikin mulai awal supaya masjid itu memanjang utara apa? Selatan. Supaya semuanya soft awal. Ya kalau ada hukum ya diimplementasikan dalam desain bangunan katanya. Itu kan kacau. Terus akhirnya saya jawab, lalu setelah begitu yang paling afdol siapa? Yang dekat imam. Ya sudah, bikin cekung saja kalau gitu. Artinya gini ya, beragama itu yang sehat. Jadi beragama itu berdasar riwayat. Berdasar riwayat, pernah ada ulama yang hitung. Madinah menghadap Ka'bah itu ya tidak pas. Pernah dihitung pakai GPS. Kiblat Madinah ke Ka'bah itu ya tidak pas. Tidak seperti yang pernah dianjurkan Kemenak. Karena apa? Agama ini ngikuti bilisanin arabiyim mungkin. Seperti jenengan gini. Semua ini istilahnya apa? Menghadap Gus Bah. Padahal ada yang agak sana, agak sana. Semuanya ngaji sama siapa Gus? Ya sudah. Istilahnya bertatap muka. Memangnya kita benturan. Ini bahasa. Jadi seperti ini semua namanya apa? Beradab. Padahal ada yang agak samping, agak samping. Ka'bah juga gitu. Sebenarnya tidak se-ekstrim yang dibayangkan orang-orang. Cuma kalau bisa tepat, ya kita harus tepat. Tapi tetap saja tidak perlu 16 apa? Meter. Nah, fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah itu artinya menghadap. Menghadap itu menghadap arah. Makanya Allah tidak dawuh fawalli wajhaka nahwal Ka'bah, tapi fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Jadi ini penting saya utarakan supaya kita familiar dengan istilah-istilah Quran. Istilah Quran itu gampang sebenarnya. Kalau kita kaji itu gampang. Problem kita tidak pernah mengkaji. Jadi semuanya asing. Kalau kita mengkaji itu gampang sekali. Saya punya sekian cerita betapa pentingnya mengkaji Quran. Harun ar-Rasyid itu dinasti Bani Abbasiyah. Itu pinter sekali. Ada seorang ustadz yang agak ekstrim. Itu datang ke Harun ar-Rasyid. Ya Amirul Mukminin, inni nasihun laka famusaddidun alaika. Fala tajidanna alayya fi nafsika syai'an. Saya mau nasihati kamu, tapi saya mohon jangan masukkan hati. Karena nasihat ini penting. Tapi saya akan keras, vulgar. Akan keras, kritik saya akan keras. Karena Anda sebagai Amirul Mukminin tidak pedes. Apa kata Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid? Uskut ya Ustadz. Nah, sebagai riwayat uskut ya jahil. Kamu itu Ustadz bodoh, tidak usah banyak omong. Terus kita, kenapa saya bodoh? Terus dibacakan ayat faqula lahu qaulal layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Inna Allaha ta'ala qad arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'a dzalika qala ta'ala faqula lahu qaulal layyina. Allah pernah menugaskan seorang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Musa dan Harun. Musa dan Harun adalah seorang nabi. Kepada orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja etikanya faqula lahu qaulal layyina. Kamu kalau ngomong yang halus, yang baik, yang berperadaban, kok kamu sama saya mau kasar? Akhirnya ustadznya ternyata pinter kamu, ya pinter aku. Jadi semudah itu. Allah itu menugaskan orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, kepada orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja ada etikanya. Kok kamu sama saya mau tambah etika? Mau main kasar hanya karena kamu merasa nasihat Anda benar? Jadi gampang sekali memahami Quran. Tapi lagi-lagi memang bagi ahlinya. Tapi ini saya bantu supaya sampean jadi ahli apa? Quran. Meskipun ngajinya sebulan sekali. Sudah sebulan sekali tidak punya kitabnya. Sudah. Jadi ulama dulu kalau belajar Quran itu gampang. Saya berkali-kali cerita, yang kitab saya baca di rektorat namanya Syajaratul Ma'arif. Itu kalau cerita bikin judul itu enak sekali. Babuna fil ibad bikullil bilad. Bab seseorang di mana saja hidupnya harus bermanfaat. Terus dalilnya itu hanya mengutip makalahnya Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Ciri utama seorang nabi apa? Saya di mana-mana adanya berkahi orang. Jadi berkah bagi orang lain. Maksudnya tidak jadi problem bagi orang lain.
Artinya kamu hidup entah di Jogja, seperti Pak Ono orang Jember, saya orang Rembang, hidup di Jogja manfaat, di Jember ya manfaat, di mana-mana manfaat. Saya pernah di Korea seminggu ya manfaat. Saudara kita TKI yang di Korea ya manfaat, di sana bikin masjid, bikin apa. Karena ngendikane Allah menceritakan Nabi Isa siapa? Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Saya adalah orang yang di mana-mana berkah. Artinya manusia eksistensinya harus seperti itu, hidup di mana saja. Gampang sekali memahami Quran. Pernah Imam Syafi'i ditanya, kalau kamu nggak kehilangan air atau nggak ada air di satu daerah, cari-cari dulu sampai nggak ketemu. Setelah nggak ketemu air, baru kamu boleh tayam. Imam Syafi'i ditanya, apa dalilnya harus mencari dulu? Kalau nggak ada air ya langsung tayamum saja. Kenapa harus nyari-nyari dulu? Jawabnya Imam Syafi'i itu gampang sekali. Qala ta'ala falam tajidu ma'an. Kemudian kamu tidak menemukan air. Di mana-mana tidak menemukan setelah mencari. Kalau belum mencari namanya tidak tahu. Kan ayatnya kan falam tajidu ma'an. Kemudian kamu tidak menemukan air. Tidak menemukan tuh nyari dulu apa langsung ambil sikap? Nyari dulu baru kesimpulannya tidak ketemu. Kalau belum pernah nyari namanya tidak tahu. Segampang itu ulama dulu memahami Quran karena konstruksinya utuh. Yaitu mereka tahu betul bahwa Quran itu bilisanin Arabiyim. Ketika Futuhat Syam. Syam dulu itu dikuasai tentara Romawi. Era Sayyidina Umar Futuhat. Yerusalem dikuasai tentara Islam. Itu awal Sayyidina siapa? Umar radhiyallahu anhu. Ketika Futuhat mau ada pesta besar-besaran. Tapi Umar menolak. Ketika menolak, kenapa Anda menolak? Beliau hanya baca ayat innallaha ta'ala ayyara qauman faqala adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya. Allah itu mengkritik satu komunitas kaum yang zaman di dunia menghabiskan semua kenikmatan. Maka kita tidak perlu syukuran besar-besaran. Jangan-jangan jatah kita di akhirat kita habiskan di dunia. Itu adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud. Semudah itu. Semudah itu ulama. Rasulullah pernah dahar, pernah makan. Makan karena 3 hari gak makan, cara di Indonesia gak makan nasi, gak makan daging, sudah lama sekali. 3 hari Nabi hanya makan kurma dan air putih. Pernah Nabi gak makan roti sampai 3 hari. Kalau Indonesia mungkin gak makan nasi. Di hari ketiga, ada sahabat yang berbaik hati, Nabi disembelihkan kambing, dipotongkan kambing, Nabi disuruh dahar. Itu baru dahar setengah piring, Nabi berhenti. Ketika ditanya, setengah piring itu kan sudah kuat. Untuk sholat, untuk apa sudah kuat. Ditanya, ya Rasulullah kenapa berhenti? Bukankah engkau tidak makan ini 3 hari? Nabi menjawab, walatus alunna yauma idzin anin naim. Semua nikmat yang saya rasakan nanti ada pertanggungjawabannya. Makanya saya tidak ingin banyak-banyak. Wah itu kalau diterapkan di sini nggak populer. Makanya saya tahu gayanya ngaji Quran itu nggak siap dengan konsep-konsep Quran ini. Jadi segampang itu orang dulu. Nah karena apa ya itu tadi? Mereka tahu asbabun nuzul. Quran itu diturunkan dalam konteks apa? Lafat ini arahnya kayak apa? Mutlak muqayyadnya kayak apa? Muhkam mutasabihnya kayak apa? Nasah mansuhnya kayak apa? Nah sedikit saya cerita ini mungkin contoh terakhir supaya agak lama-lama nanti bingung kalau lama. Yang bingung ya saya. Bingung cara memahamkan. Jadi kalau guru itu kan bingung cara memahamkan. Kalau murid bingung cara memahami. Gak tahu tingkat kebingungannya sama. Kalau guru itu bingung cara memahamkan. Kalau murid bingung cara. Jadi ini pertemuan 2 kelompok bingung. Jadi yang satu bingung cara memahamkan, yang satu bingung cara. Kalau orang ekstremis bingung cara merusak suasana. Itu gak benar itu. Ada loh. Rasulullah itu anak nabi. Itu paling pusing yang ngadepi orang-orang yang ekstrim. Karena apa? Cara berpikir itu lompatannya itu enggak tertib. Jadi Nabi itu cara berpikir itu kecerdasan nubuah. Sementara orang ekstrim cara berpikir itu kecerdasan nafsu. Bukan kecerdasan manusia. Kalau manusia masih baik nafsu. Misalnya begini, kalau dalam tradisi nubuah itu. Saya dengan Pak Anu berteman lama. Mulai tahun 2000 berapa. Itu kalau Pak Anu bertamu ke saya, harusnya tidak usah tak kasih makan. Karena sudah dekat. Tapi kalau kenalan baru itu dikasih makan, disangoni. Jadi Nabi itu perilakunya agak unik. Akhirnya ada orang yang cara berpikir itu dangkal. Ya Rasulullah ini tidak fair. Yang iman lama tidak diservis, yang iman baru diservis. Cara berpikir Nabi begini. Orang Ansor itu kan sering memberi Nabi.
Perjuangannya Nabi ditopang orang apa? Ansor. Donatur lah, kira-kira orang Ansor itu donatur. Donatur itu keren. Karena donatur itu artinya al-yadul ulya khairum minal yadis. Sehingga ketika Nabi sudah menguasai negara, menguasai Mekah Medina, sudah futuhat, itu orang Ansor tetap gak diservis. Yang diservis Nabi itu orang-orang baru masuk Islam, disebut wal mu'allafati qulubuhum atau Islam mu'allaf. Ada 1-2 orang yang protes, tentu yang gak pinter. Tukang protes pasti tidak pinter. Wong iskal-iskalnya sendiri, otaknya gak sampai-sampainya sendiri, orang lain disuruh jawab. Makanya di sini tidak ada tanya jawab, nanti iskal-iskal kamu sendiri, bingung-bingung kamu sendiri, saya disuruh jawab. Berarti Gus Pak gak mau ditanya, ya memang gak mau, karena tadi jawab sendiri aja, nanti pinter sendiri, kapan-kapan pinter sendiri. Akhirnya tanya begini, cara tanya gini, ya Rasulullah, ini gak fair. Orang sudah Islam lama setelah negara terbuka milik Anda, setelah kita menang, setelah kita menguasai negara, tidak kamu servis. Sementara yang baru Islam kamu, Nabi itu bertanya senyum-senyum, rileks saja. Lama-lama tambah ekstrim pertanyaan. Kata Umar, ya Rasulullah saya beri izin untuk membunuh orang ini. Umar itu pikirannya karena mangkel lo Nabi. Nabi jangan. Kalau kamu bunuh, nanti apa kata orang banyak? Inna Muhammad dan yaqtulu ashabah. Dikira Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Nabi masih mendengar, komplainnya masih mendengar. Lama-lama Nabi memberi penjelasan. Kamu ini orang Ansor. Kamu biasa memberi saya, memberi dana perjuangan. Memberi itu hebat. Saya tidak ingin menurunkan grade Anda. Grade sebagai pemberi, berarti kelasnya elit. Sekarang menjadi penerima. Itu tidak bagus. Itu betapa Rasul ini namanya kecerdasan nubuah. Kalau orang biasa memberi, biar memberi saja. Supaya dia tetap heroik, tetap patriotik, tetap keren. Karena mentalnya pemberi. Jangan sampai dari mental memberi, kemudian mentalnya peminta. Jadi kalau Pak On jadi tim suksesnya Pak Jokowi itu ya tidak minta-minta. Kalau dulu kampanye ya kampanye saja. Biar memberi terus nggak pernah minta. Meskipun akhirnya ya gelong. Tapi Nabi dulu tidak gitu. Jadi orang Ansor itu nggak pernah diservis. Padahal jasanya kayak gitu. Supaya kelasnya tetap kelas elit, yaitu pemberi, penanggung jawab. Nabi nggak ingin orang Ansor turun grade menjadi penerima. Orang-orang yang cerdas nubuah menerima konsep Nabi seperti itu. Lo tanya sama Pak On, saya dadani terjemahan UI itu puluhan tahun sama Pak Jun. Itu beliau ke kontrakan saya ke rumah beliau. Tidak pernah berharap apa. Saya sangat tertutup. Bukan apa-apa ya, kalau ingin memberi saja. Kontribusi saya pada Al-Quran. Saya tidak kepikiran mendapat. Supaya heroik. Tapi orang-orang yang cerdas amatir tadi, ini gak fair. Wong yang memberi lama kok dapat servis sedikit. Nah, sekarang itu problem zaman akhir sudah mulai seperti itu. Nah, orang ini namanya Dzul Khuwaisirah. Ini yang nanti punya anak turun Khawarid. Khawarid itu orang yang ibadahnya hebat, tapi cara berpikir tentang nubuah salah. Orang lagi Khawarid itu orang yang ibadahnya hebat, tapi cara berpikir nubuah salah. Nubuah itu unik. Nubuah itu cara berpikir tadi. Apa ya? Melihat sesuatu yang benar biar benar terus itu. Yaitu tadi, mental memberi itu ya biar memberi terus, tidak usah di-share. Maka ketika Abu Bakar jadi khalifatul Rasulullah, itu ada sistem kepegawaian. Itu gajinya Umar yang sudah Islam lama, gajinya Abu Bakar yang sudah Islam lama. Itu sama Abu Sufyan sama, padahal Islamnya Abu Sufyan baru setelah Fathu Mekah, kira-kira baru setahun. Terus diprotes sama orang-orang, ini Islam lama kok gajinya sama Islam yang baru setahun kok sama. Kata Abu Bakar, Fadha'iluhum indallah. Mereka punya kelebihan Islam lama itu indallah. Nanti balasannya biar surga. Kalau di dunia sesuai profesinya. Artinya profesi kalau penjaga kantor ya berapa, kalau dosen berapa, pokoknya ya sudah. Dan itu diterima oleh sahabat. Semuanya nerima konsep itu. Era Umar agak dibalik. Abu Sufyan kira-kira gajinya 1 juta, yang lainnya yang menangi Nabi mulai awal gajinya 10 juta. Ditanya, ya Umar, kenapa ini jadi rubah seperti kebijakan Abu Bakar, tidak seperti Abu Bakar? Jawabnya Umar lucu. Fawwah la usawwi baina man qatala Rasulullah wa baina man qatala ma'a Rasulillah. Demi Allah saya tidak akan pernah menyamakan orang yang dulu merangi Rasulullah yaitu Abu Sufyan dengan orang sing selawase dari anak Rasulullah yaitu Sayyidina Ali dan sebagainya. Ini penting. Artinya ketika gajinya orang saya seperti Ali radhiyallahu anhu,
Itu tinggi itu bukan karena lamanya Islam, tapi karena lamanya iman. Jadi mulai dulu ijtihad itu ada, dan dulu dia biasa saja. Karena tadi ada kecerdasan nubuwah. Saya ulang lagi, ada kecerdasan apa? Sekarang itu kecerdasan tomak atau kecerdasan nafsu. Itu kalau sampai ngaji kitab tasawuf, itu bab bakhil itu tidak ada. Menurut kitab tasawuf, medit itu tidak ada, kikir itu tidak ada. Yang ada itu tomak. Tomak itu berharap dikasih orang lain. Sampai pernah nggak bilang kalau artis-artis di Jakarta kikir? Tidak pernah kan? Karena kamu tidak pernah ingin diberi. Tapi kalau kamu punya pacar karena kenal tidak pernah ditraktir, oh pacar saya kikir. Karena kamu ingin diberi. Pernah nggak kamu hukumi orang lain kikir yang nggak kenal? Padahal tidak pernah memberi kamu. Apa? Karena kamu tidak pernah ini. Coba sekarang kamu saya tanya, ini latihan cerdas. Definisi kikir itu apa tuh Pak? Nggak pernah memberi kamu kan? Artis-artis Jakarta, tokoh-tokoh nasional pernah nggak memberi kamu? Tidak kan? Tapi tidak pernah kamu vonis kikir. Karena kamu tidak pernah tomak. Tapi pacar kamu, kok amin ditraktir terus? Atau istri kamu, atau mertua kamu, kok tidak ngasih warisan, kamu bilang kikir enggak? Sebabnya kikir betul apa karena kamu tomak, berharap? Tomak. Maka di kitab tasawuf itu enggak ada bab kikir, yang ada bab tomak. Karena asal usul menvonis orang kikir itu karena tamak. Maka jangan banyak kenal orang, nanti banyak hukum kamu. Sombong juga gitu, di tasawuf itu enggak ada bab sombong. Karena orang hukumi orang lain sombong itu karena kamu ingin dihormati. Ada orang enggak kenal, terus lewat saja enggak tanya kamu bilang sombong enggak? Enggak kan? Tapi kalau kenal, oh sombong betul, kenal enggak tanya kan gitu. Jadi tasawuf itu sisi unik dari khazanah Islam. Makanya di tasawuf itu enggak ada kritik terhadap kikir. Ya tentu kikir itu buruk, pasti ya kikir itu buruk. Tapi enggak perlu dikritik. Jangan-jangan yang salah kamu. Mau kenal Pak On di PPAI terus ingin jadi sekretarisnya. Terus ingin kenal Pak Jokowi ingin jadi menterinya. Nanti kenal rektor ingin jadi pegawainya. Ketika gak diturutin bilang Pak Rektor kikir. Tapi orang lain ya Kak pernah berharap. Mungkin gak menvonis Pak Rektor atau Pak On ini kikir. Enggak kan? Berarti vonis kikir itu status orang itu apa gak kesampaian niat kamu? Memang agak jelimet ilmu tasawuf itu. Tapi itu unik. Itu bagian dari khazanah apa? Islam. Makanya Rasulullah itu sering isti'adah minta perlindungan wa min toma'in fi ghairi matma'in. Ya Allah, saya tidak ingin berkeinginan yang tidak layak. Karena semua dunia ini dimulai dari keinginan. Coba kamu protes negara itu karena apa? Ingin makmur, sejahtera tanpa kerja, sehingga nyalakan menteri keuangan, menteri ini itu. Makanya kalau guyonannya ulama tasawuf gini, tak beri bocoran. Guyonannya orang tasawuf, begini guyonannya. Anta lam tajid min nafsika kullama turid fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang punya keinginan saja tidak bisa memenuhi apa yang kamu inginkan. Kenapa keinginan itu kamu timpakan ke orang lain untuk memenuhi kamu? Wong kamu yang punya keinginan saja tidak bisa mewujudkan. Kenapa keinginan Anda kamu timpakan, bebankan orang lain untuk memenuhi keinginan Anda? Misalnya kamu, Gus saya ini goblok, tolong pinterkan. Wong kamu yang ini saja tidak bisa. Kok menyuruh saya? Jadi kalau tiap tasawuf itu unik. Seperti kamu mencintai istri tulen itu ingin kan dicintai istri tulen. Kamu sendiri kan nggak bisa cinta tulen, masih pelengahan sana sini. Kamu pacaran, ingin pacar kamu setia. Ternyata kamu bikin sekian alternatif. Kalau putus ini punya ini, putus ini. Tapi kamu ingin ini setia kan nggak fair. Makanya guyonanya orang tasawuf itu anta lam tajid min nafsika kullama turid fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Gampang tuh apalane pokoknya ratrit gitu aja gampang. Jadi kamu yang punya keinginan saja tidak bisa memenuhi. Kok orang lain disuruh memenuhi. Sehingga orang tasawuf itu malu betul. Misalnya saya kok ingin Pak On takdim sama saya itu kurang penggawean. Kalau saya ingin ditakdimi saya menakdimi diri saya sendiri. Makanya berbahagialah orang yang ngilu terus saya ganteng sendiri ya Allah. Saya kaya sendiri. Menunggu orang lain bilang kamu kaya itu repot. Menunggu orang lain bilang kamu hebat itu sudah bilang aja ya Allah saya hebat, ya Allah saya ganteng, ya Allah saya cantik. Daripada menunggu orang lain bilang apa? Cantik. Jadi ilmu tasawuf itu unik. Jadi kalau fikih itu yang dikritik itu kikir. Kalau tasawuf enggak tomak. Karena orang yang kamu vonis kikir itu jangan-jangan tidak kikir tapi mementingkan yang lebih penting. Misalnya ada teman yang tidak pernah naktir kamu, ternyata punya ibu sakit, uangnya dianggarkan untuk ibunya yang sakit atau anaknya sekolah atau keluarganya masih butuh dia ya, sehingga sama teman dia kikir
Hakikatnya kikir apa mementingkan yang penting? Tapi kamu karena nggak pernah ditraktir menvonis kikir. Nah, ini pelajaran. Jadi makanya yang dianteni ilmu tasawuf itu tamak tadi kalau dalam bahasa Indonesia, bukan kikir. Karena vonis kikir itu akan disematkan orang yang tidak kesampaian hajatnya. Makanya bapak saya itu, keluarga kiai itu ajarannya itu, yang penting jangan berharap dari orang lain. Ini Pak On saksinya, saya dulu benahin terjemah itu nggak pernah ini diperlakukan seperti ini. Yang ngaji aja. Karena pikirannya keluarga kiai itu sederhana. Kalau ngamal ya ngamal saja. Ngamal itu heroik. Makanya buyut-buyut kita semua ini kan pahlawan semua. Membela negara Indonesia jadi merdeka. Ya nggak pernah kebayang jadi presiden, menteri. Tapi sekarang nggak, ngamal sedikit saja harus jadi menteri. Jadi ini bahaya kalau dalam kelangsungan bernegara. Karena orang biasa transaksional. Awal negara ini dibangun berdasar heroik, bukan berdasar apa? Transaksional. Tapi sekarang orang akan membiasakan itu. Apa-apa itu transaksional. Ini tidak bagus untuk kelangsungan bernegara. Apalagi kelangsungan beragama. Sehingga seperti saya ini masih punya desa-desa binaan di Sragen, di pedalaman Papua sekalipun. Saya punya santri banyak di Papua. Itu kalau cerita itu unik-unik. Itu mau Jumatan, itu nggak ada orang 40. Sudah datang setengah 12, itu datangnya 3 jam. Di situ mau ketemu santri 3. Semua, karena ya akhirnya mereka tanya gini, Pak. Pertanyaannya itu lucu. Gus, boleh nggak Jumatan orang 3? Secara fikih Syafi'i kan harus orang 4. Boleh. Kemudian mereka tak bilang, buat sholat duhur saja. Mereka nggak mau. Wong Jumat-Jumat kok duhur. Harinya kan Jumat, masa sholatnya? Sehingga kita yang jadi kiai akhirnya nyari fikul madzhabil arba. Nyari fikih madzhab 4. Ternyata Imam Malik membolehkan orang 6. Ada yang bilang 12. Yang penting keceluk jamun. Jamun itu kelompok. Kalau 3 kan belum keceluk apa? Belum disebut apa? Kelompok. Ini penting saya utarakan supaya kita berjuang itu bukan karena selfie seperti ini kayak di Ulil Albab, masjidnya keren, kampus swasta tertua, terus termasuk nomor 1, 2 di Indonesia. Oke, kita syukur dengan kebesaran UI. Tapi yang namanya dakwah itu menjadikan orang tidak tahu menjadi tahu, termasuk kepada desa-desa tertinggi. Sama. Yang namanya menteri itu pembantu presiden untuk memenuhi kebutuhan rakyat banyak. Sekarang misalnya menteri pertaniannya itu hebat, cerdas, tapi petani nggak mau nandur padi, mau apa itu? Coba yang membantu ketahanan pangan itu para petani mau nanam padi apa karena menteri pertanian? Karena petani mau nanam. Ya sudah GR saja, kita pembantu presiden semua. Karena ikut menyumbangkan ketahanan pangan. Tapi kamu kan nggak digaji, kita keren, ngamal tanpa harap gaji. Ini penting. Supaya Anda itu nggak hati kecil gitu. Ikut menyumbang negara tanpa ingin dapat gaji. Keren nggak? Nah, itu nubuah. Apa? Nubuah. Orang Ansor itu seperti itu. Sehingga ketika Rasulullah wafat dan ada kompetisi kepemimpinan, itu orang Ansor gak ikut. Sudah kita makmum saja, silahkan dibagi di... Alhamdulillah, demikian tadi saudara-saudara ngaji kita bersama Gus Ba untuk hari ini. Semoga ceramah agama yang telah beliau sampaikan kepada kita semua, kita bisa menerima dengan baik dan kita bisa mengamalkan ilmu agama yang telah kita dapatkan hari ini untuk kebaikan bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, sampai jumpa kembali di pengajian Gus Ba selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.